Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah bergabung dengan forum ini. Sebentar lagi acara akan dimulai, sekitar 4 menit lagi. Sudah terlihat di sini. Saya juga ingin menyapa ada dari PT IWIP. Selamat datang. Iya, di sini juga terlihat ada Direktur Perencanaan Manufaktur Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Ibu Alma Karma. Dita saya. Boleh sekalian dicek suaranya Ibu Alma Karma. Selamat sore. Selamat sore, saya bukan Ibu. Oh, iya, maaf Pak Alma Karma, maaf ya. Pak. Iya, terima kasih Pak Alma. Selanjutnya ada terlihat di sini dari Pak Subarwan. Pak Subarwan Sakoy, Manager External Relationship PT IWIP Relation. Pak Subarwan Sakoy, selamat sore Pak. Boleh sekalian dicek account-nya? Bisa dengar saya? Iya, baik. Selanjutnya terlihat juga yang mulia Sultan Ternate Hidayatullah Shah. Pada Bapak bisa cek soundnya Pak. Yang mulia Sultan Ternate Hidayatullah Shah. Selamat sore Pak. Baik. Selanjutnya terlihat juga ada Bapak Dr. Andus Samsudin Akadir selaku Sekda Perwakilan Gubernur Maluku Utara, Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba. Bapak Sekda Dr. Andus Samsudin, bisa dengar suara saya? Ya, dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Saya ingatkan kembali jika acara akan segera dimulai sebentar lagi. Saya ingin menyapa dari PT Harita Nikel. Terlihat di sini ada Pak Tony Gulton dari PT Harita Nikel. Bisa dengar suara saya, Pak? Bapak Tony Gulton. Iya. Baik. Iya, selanjutnya terlihat juga ada Profesor Dr. Insinyur Irwandi Aris MSc dari Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM. Pak Profesor Dr. Insinyur Irwandi, bisa dengar suara saya, Pak? Boleh sekalian dicek soundnya. Selamat datang, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu sudah pukul tepat 16.00 waktu Indonesia Timur, maka karena itu saya akan menyerahkan ruang virtual ini ke MC kita, Mbak Geok Megwan. Silakan, Mbak. Dari jantung Maluku Utara, selamat datang di acara launching tribunternate.com dan talkshow nasional dengan tema memanfaatkan potensi minerba di Maluku Utara. Terima kasih pada narasumber, tamu undangan, dan partisipan yang sudah hadir. Mari kita sambut pembawa acara kita, Geo Mengwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin sekalian, kami ucapkan selamat bergabung dalam acara launching tribunternate.com dan talkshow nasional dengan tema memanfaatkan potensi minerba di Maluku Utara.
Saya Giok Mewan yang akan memandu acara pada sore hari ini ditemani dengan Bapak Feby Mahendra Putra selaku News Director Tribun Network. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Menteri ESDM Republik Indonesia Arifin Tasrif yang akan menjadi keynote speaker pada acara talk show hari ini yang diwakili oleh staf khusus Menteri ESDM Bapak Irwandi Arif. Kami ucapkan selamat datang. Kemudian Menteri Investasi dan Kepala BKPM dalam hal ini diwakili Direktur Perencanaan Manufaktur Alma Karma. Kemudian kami ucapkan selamat datang kepada Gubernur Maluku Utara Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba, Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Maluku Utara R. Eko Adi Irianto, Sultan Ternate Hidayatullah Syah, Bupati Halmahera Utara Frans Maneri, Bupati Halmahera Tengah Edi Langkara, Bupati Pulau Taliabu A. Aliaung Mus, Bupati Pulau Morotai Beni Laos, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman, Bupati Kepulauan Sula Vivian Adiningsimus, selamat datang. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hairun Muhsin M. Bailusi, Vice President HC CSR and Finance PT Antam Tbk, Unit Bisnis Pertambangan Nikel Maluku Utara Agustinus Toko Susetyo, Head of HSE and Sustainability PT Harita Nikel Tony Gultom maksud kami, serta Manajer External Relation PT IWIP Subarwan Sakoy. Selamat datang. Hadirin telah hadir pula di antara kita semua jajaran pimpinan Tribun Network, di antaranya yang terhormat CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi, News Director Tribun Network Bapak Feby Mahendra Putra, Commercial Director Tribun Network Bapak Hadrianus Ciptiantoro, serta Komisaris Tribun Network Bapak Sendrianto. Selamat datang Bapak. Dan juga kami hormati para pemimpin redaksi, General Manager Business, News Production, Online Manager Tribun Network seluruh Indonesia yang hadir. Saat ini ada 62 jaringan Tribun Network yang sudah berdiri dan Tribun Ternate merupakan yang ke-63. Tidak lupa kami ucapkan selamat datang juga kepada Bapak dan Ibu partisipan yang telah hadir di ruang virtual ini yang juga akan menjadi saksi dari lahirnya tribunternate.com. Hadirin sekalian, acara hari ini tidak akan terselenggara tanpa dukungan penuh dari para sponsor. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada PT Indonesia Weda Bay Industrial Park, DPD PDI Perjuangan Maluku Utara, Harita Nikel, PT PLN Persero UIW Maluku Utara dan Maluku, PT Antam Ternate, Kelas Malt, Sahid Bella Hotel, Imigrasi Kelas 1 TPI Ternate, Dua Sekawan Supermarket Ternate, Resto Kampung Planet Tobelo, KPU Kota Ternate, ASDP Ternate, JNE, PT Pelindo, Kantor Cabang BRI Ternate, dan Universitas Terbuka. Hadirin, acara ini disiarkan langsung atau live oleh jaringan Tribun Network seluruh Indonesia. Para hadirin bisa menyaksikan kembali siaran ulang di Facebook tribunternate.com, tribunnews.com, dan seluruh channel Facebook dan akun YouTube jaringan Tribun Network. Hadirin, sebelum kita mulai seluruh rangkaian acara, dengan segala hormat saya ingin mengajak para hadirin yang terhormat untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami minta sikap sempurna sebagai bentuk penghormatan. Bangsa
Baiklah hadirin, kita lanjutkan jalannya acara. Selanjutnya kita akan menyaksikan live report atau laporan langsung dari awak redaksi tribunternate.com di dua lokasi penting di Ternate. Sudah ada rekan Yunita Kaunar yang akan melaporkan langsung dari Sayo Tidore. Selamat sore rekan Yunita, silakan dengan laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, saya Yunita Kaunar, jurnalis tribunternate.com. Saat ini saya berada di Pulau Tidore. Dan di tempat ini juga akan diselenggarakan Sail Tidore. Di belakang saya adalah monumen peringatan 5 abad pelayaran pelaut Spanyol Juan Sebastian Elcano ke Tidore tahun 1524 lalu. Tidore ini satu dari 4 pulau kesultanan tertua di gugus Kepulauan Maluku. Sekitar 170 hari lagi, di lokasi ini Presiden Joko Widodo akan membuka event wisata laut Sail Tidore November 2022. Informasi terakhir dijadwalkan sekitar 200 pelaut dari 27 negara akan memulai ekspedisi kapal layar dari pantai Sowasio ini. Sail Tidore adalah event wisata kapal layar internasional ketiga di Maluku Utara. Sejatinya Sail Tidore dijadwalkan awal September 2022 lalu. Karena pandemi COVID dan fokus event internasional Group of the 20 atau yang dikenal sebagai G20, Sail Tidore 2022 diundur hingga November 2022 ini. Untuk kesiapan panitia lokal, saat ini saya bersama Wakil Wali Kota Tidore Muhammad Sinin. Jadi kalau bicara kesiapan pemerintah Tidore, kita siap. Nah, cuma kalau siap dari sisi infrastruktur sampai 100% dengan kemampuan keuangan pemerintah kota tidak akan cukup. Maka ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sebagai penyentangan pemerintah pusat untuk kesiapan Sail, karena tinggal beberapa bulan Sail ini dilaksanakan. Jadi harapan saya sebagai wakil wali kota ini pemerintah provinsi dan pemerintah pusat juga harus seriusi dan betul terkait dengan kesiapan masalah infrastruktur, karena terkait anggaran ini dengan APBD Tidore tidak akan cukup kalau Sail Tidore. Jadi pasti akan ada pembinaan lagi. Dan 2022 ini alhamdulillah dari provinsi juga ada, kemudian dari kota juga ada untuk siapa. Dan pasti Presiden hadir, karena ini bukan cuma hanya pembesar dari Indonesia saja, tapi ada beberapa negara yang pasti akan sudah dipastikan hadir. Maka Presiden nanti akan kasih sambutan di Sail Tidore itu. Tidore adalah kota terbesar kedua setelah Ternate. Sekitar 111.000 warganya bermukim di 8 kecamatan, 40 kelurahan, dan 49 desa. Saya Yunita Kaunar, jurnalis tribunternate.com, melaporkan dari Pulau Tidore. Saya kembalikan ke rekan Geo Mengwan di studio. Baik, terima kasih rekan Yunita Kaunar atas laporannya. Selanjutnya kita akan bergeser ke lokasi tambang nikel di daerah Halmahera Tengah. Di sana sudah ada rekan Fijri Nurdin. Silakan rekan Fijri Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, saya Fijri Nurdin, jurnalis tribunternate.com. Saat ini saya berada di Desa Durian, Pulau Halmahera, Provinsi Maluku Utara. Kami mau melakukan perjalanan di Desa Lelief, Kabupaten Halmahera Tengah, untuk melaporkan aktivitas pertambangan di salah satu perusahaan nikel. Namun di tengah perjalanan kami pun harus terhenti karena di Desa Lola, Kecamatan Oba, ada pemalangan jalan yang dilakukan oleh sopir angkut, sehingga kami pun tidak tembus ke Desa Lief. Kini saya berada di Kampung Durian, Pulau Halmahera, Maluku Utara. Seharusnya kami akan menuju Desa Lelief di Kabupaten Halmahera Tengah. Ini berjarak sekitar 100 km atau 3,5 perjalanan dari Desa Durian ini. Tapi karena warga masih memblokir jalan di Dusun Loleo, Desa Aketobololo, Kecamatan Obat Tengah, kami tak bisa ke Desa Lelief.
Desa Lelief berada di timur atau 100 km atau 3,5 jam perjalanan darat dari Sufifi, ibu kota provinsi Maluku Utara. Tahun 2017 lalu, Desa Lelief masih sepi, penduduknya hanya sekitar 270 kakak saja. Namun, sejak 2019 lalu, penduduk bertambah sekitar 15,9 orang. Mereka adalah karyawan dan pekerja dari perusahaan tambang mineral nikel PT IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP. IWIP adalah satu dari 4 perusahaan tambang mineral resmi di Maluku Utara. Selain IWIP, ada PT Nusa Halmahera Mineral di Halmahera Utara, ada juga PT Harita Nickel Group di Halmahera Selatan, dan BUMN PT Aneka Tambang Antam di Halmahera Timur. Hai Tribuners, sekedar informasi, tahun 2021 lalu, Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto menyebut deposit mineral terdiri atas nikel, kobalt, tembaga, uranium, batu bara, aluminium, bauksit, magnesit, pasir besi, emas, dan perak. Potensi nikel adalah baterai lithium, bahan baku energi masa depan dunia. Wilayah Kepulauan Maluku adalah penyumbang terbesar pertambangan nikel di Indonesia. Cadangan nikel sebesar 39% dan tembaga sebesar 92,48% dari total nasional. Saya Fidrin Nurdin melaporkan ke studio. Terima kasih rekan Fizli Nurdin atas laporannya langsung dari lokasi tambang nikel di daerah Halmahera Tengah. Hadirin sekalian, sebelum beranjak ke acara selanjutnya, marilah kita sama-sama saksikan video berikut ini. Hadirin sekalian, Tribun Network merupakan jaringan media massa terbesar di Indonesia yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia. Sebelum bermetamorfosa menjadi Tribun Network, jaringan Tribun dikenal dengan nama Pers Daerah yang melakukan ekspansi bisnis surat kabar di seluruh Indonesia. Tahun 2010 lalu, Tribun Network mulai membangun jaringan news portal online secara terus-menerus. Setiap harinya, jaringan news portal Tribun Network dibaca 23 juta page views per hari, menjadikan Tribun Network sebagai news portal nomor 1 di Indonesia. Jargon yang diusung oleh Tribun Network adalah mata lokal menjangkau Indonesia. Sudah menjadi cita-cita Tribun Network untuk hadir secara penuh di Ternate. Untuk itulah kemudian Tribun Network meluncurkan tribunternate.com sebagai news portal ke-63 Tribun Network. Untuk meluncurkan tribunternate.com, kami persilakan CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi. Kami persilakan. Halo, ya, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang waktu Jakarta ya. Saya kebetulan berada di Lampung saat ini di bandara, dan selamat sore menjelang sore di Ternate ya. Baik, ini hari yang sangat istimewa. Tentu saya segera ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-56 bagi Pak Sultan Ternate. Semoga sehat, panjang umur. Pak Gubernur yang terhormat, ya, Pak Sekda sudah hadir di ruangan, Bapak-Bapak Bupati, secara khusus saya ingin menyebut Bapak Bupati Halmahera Utara. Selamat siang Pak. Bapak-bapak pembicara untuk webinar, tamu hadirin, tokoh-tokoh masyarakat, kami mohon doa dan restu Bapak dan Ibu sekalian untuk menghadirkan tribunternate.com. Semoga bisa tumbuh dan berkembang bersama masyarakat Maluku Utara. Saya ingin laporkan Pak Gubernur, Pak Sekda, dan Pak Sultan, ini
website yang ke-63 di jaringan Tribun Network. Kalau jumlah provinsinya ini yang ke-34 ya. Dan kami berharap ini adalah langkah kami untuk menutup ekspansi kami di seluruh ibu kota provinsi di Manokwari pada Juni tahun ini. Jadi semoga Tribun terus memberi panggung, memberi ruang, memberikan media bagi seluruh potensi lokal, bukan cuma untuk masyarakat lokal, tapi juga untuk masyarakat Indonesia. Pak Gu, Pak Sekda, Pak Sultan, saya laporkan, saya sudah 2 kali berkunjung ke Ternate, dan selain merekrut wartawan di Ternate, juga mencari lokasi kantor, dan kami sudah menemukan, dan kami berharap bahwa segera membangun kantor tribunternate.com di kota Ternate. Sebelumnya memang ada pemikiran untuk membuat kantor di Sovivi ya, tidak pernah kita lihat, tapi kalau kita lihat hari ini mungkin yang paling pas. Sementara ini kita ada di Ternate sambil menunggu perkembangan di Sovivi, tentu juga kita menunggu petunjuk ya dan arahan dari pemerintah daerah. Kami merekrut sekitar 20 orang sekarang di Ternate, dan pendekatan Tribun adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi tenaga kerja lokal, wartawan setempat, karyawan setempat untuk sama-sama tumbuh dan membawa suara daerah itu, membawa perspektif daerah itu, membawa sudut pandang daerah itu ke panggung Indonesia. Ternate adalah kota yang menarik. Ada Tidore juga, ada Joilolo. Itu luar biasa ya kalau kita baca sejarahnya. Ke utara dia ke Filipina, ke bawah dia ke Ambon, ke sebelah barat dia bersentuhan dengan Sulawesi, ke sebelah timur dia dengan Papua, dan kita lihat betapa Ternate, Tidore sangat luas pengaruhnya di daerah timur, dan semoga ini juga momentum yang baik sekali ya, bersamaan dengan eksplorasi tambang di Maluku Utara. Semoga sekali lagi menjadi momentum yang baik bagi bangkitnya Maluku Utara, dan kami bisa tumbuh bersama-sama masyarakat Maluku Utara. Itu saya rasa pengantar, mohon dukungan, mohon doa, semoga tribunternate.com bisa menjadi bagian yang penting dalam memajukan Provinsi Maluku Utara. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan meluncurkan tribunternate.com sekaligus membuka talk show memanfaatkan potensi minerba Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maluku Utara tak cukup untuk ditulis dalam sebuah buku saja. Negeri rempah ini berhak diabadikan dalam ensiklopedi khusus. Provinsi kepulauan ini berada di ekor selatan Samudra Pasifik. Ini samudra terluas sekaligus paling teduh di dunia. Daratan 315 pulau berpenghuninya kokoh berpondasi batu vulkanik dan karang cadas. Kekayaan alamnya sedalam lautan, sesubur hutan, seluas tambang mineral, dan setinggi gunung-gunungnya. 9 jenis tuna kelas dunia membiak dan hidup gembira di perairan 805 gugus pulaunya. Di Maluku Utara inilah 35 suku
dan 21 anak suku membaur dengan migran dari 4 benua: Arab, Asia, Eropa, dan Austronesia di timur Pasifik. Kabupaten dan kotanya 10 sahaja, namun bahasanya ada 35 genre dengan lebih dari 100 dialek. Berkarakter urban pesisir, 1,3 juta penduduknya amat terbuka dan ramah. Sejarah Maluku Utara adalah ritus sekaligus benteng kolonialisme abad pertengahan di Nusantara. Di istana 4 kerajaan dan kesultanan, Moloku, Kiraha, Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo adalah cagar peradaban besar dunia: Arab, Eropa, Cina, sekaligus Amerika. Dari 34 provinsi di Indonesia, hanya di Maluku Utara yang merangkum dokumen perjuangan melawan koloni dagang Portugis, Spanyol, Hindia Belanda, Jepang, dan terakhir Amerika dan sekutu Commonwealth-nya. Maluku Utara juga dikenal dengan negeri 1001 benteng. Disinilah benteng bukan untuk pertahanan militer saja, melainkan gudang cengkih, pala, kopra, dan aneka komoditas rempahnya. Di darat, bebatuan jadi aki dan biji karangnya jadi mutiara indah. Bentangan laut, darat, hutan gunung adalah sejatinya destinasi wisata. 1 dekade terakhir, bentang daratan Maluku Utara mulai dilirik investor tambang mineral. Pasir tanahnya mengandung emas, perak, tembaga, nikel, dan litium. Inilah magnet baru sekaligus tantangan baru pelestari lingkungan. Untuk itulah, TribunTernate.com hadir untuk mengangkat ensiklopedi alam manusia dan budaya Maluku Utara. TribunTernate.com ingin ikut andil dalam harapan dan kebanggaan rakyat, pemerintah, pelaku ekonomi, penganjur moral, dan pelestari alam Maluku Utara. TribunTernate.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatullah Syah, Sultan Ternate ke-49, mengucapkan selamat atas dilaunchingnya TribunTernate.com. Saya Dr. Andus Samsudin Abdul Kadir, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat atas dilaunchingnya TribunTernate.com. Saya Dr. Muhammad Tauhid Soleman, Wali Kota Ternate, menyampaikan selamat atas dilaunchingnya TribunTernate.com. Saya Frans Valeri, Bupati Halmahera Utara, dengan ini mengucapkan selamat atas launchingnya TribunTernate.com. Saya Wali Kota Tidore Kepulauan, Kapten Haji Ali Ibrahim MH, mengucapkan selamat atas diluncingnya TribunTernate.com. Saya Beni Laus, Bupati Pulau Morotai, dengan ini mengucapkan selamat atas diluncingnya TribunTernate.com. Semoga TribunTernate.com mampu menjembatani media informasi dari pemerintah ke rakyat dan juga dari rakyat ke rakyat, di mana berita yang disampaikan merupakan berita yang bisa menyejukkan hati masyarakat pada umumnya. Dapat memberikan pilihan lebih kepada masyarakat untuk bisa mengakses berita-berita terupdate dan terpercaya. Menjadi pilihan alternatif pencarian berita dan informasi yang terpercaya pada publik Maluku Utara dan Kota Ternate. Dapat memberikan pilihan yang menjadi media terpercaya bagi masyarakat Provinsi Maluku Utara dan terkhusus masyarakat Kabupaten Halmahera Utara. Menjadi media terpercaya di Maluku Utara. Dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan di Provinsi Maluku Utara. Dan
dapat menjadi media yang membawa berita yang terpercaya dan akuntabel. Mata lokal menjangkau Indonesia. Hadirin sekalian, senang sekali akhirnya Tribun Network telah resmi hadir di Ternate dengan nama tribunternate.com. Semoga tribunternate.com menjadi media atau news portal favorit masyarakat Maluku Utara, khususnya Ternate, yang aktual dan terpercaya serta sukses sebagai bagian dari mata lokal menjangkau Indonesia. Selanjutnya kita akan menyimak bersama sambutan dari Ketua DPRD Maluku Utara, Bapak Kuntu Daud, mewakili masyarakat Maluku Utara. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama Wakil Rakyat di Maluku Utara, kami ucapkan selamat datang tribunternate.com di tanah Moluku Keraha. Tribun Ternate kami harap bisa menjadi bagian dari membangun daerah kepulauan ini. Maluku Utara butuh media berakses nasional agar potensinya bisa diketahui seluruh rakyat Indonesia dan dunia. Seperti di daerah lain di Indonesia, Provinsi Maluku Utara memiliki kekayaan dan keindahan alam yang belum banyak diekspos di media. Maluku Utara memiliki 395 pulau di 10 kabupaten kota. Dari 395 pulau itu, 331 pulau yang belum berpenghuni. Potensi dan kekayaan alam ada di gunung, daratan, bawah tanah, dan bawah laut. Ikan di Maluku Utara menyebar di sekeliling pulau. Anda ke laut, ikan yang mendatangkan Anda. Kalau di Jakarta, tuna sepotong harganya 1 juta rupiah. Di Maluku Utara, Anda bisa makan tuna sama nasi cukup 35.000. Saya harap Tribun Ternate bisa sampaikan ini ke dunia. Kami juga berharap Tribun memberikan budaya, adat, istiadat, dan keramahan. 1,3 juta penduduk Maluku Utara sebagai media dan instrumen demokrasi. Kami berharap wartawan Tribun Ternate ambil bagian dalam iklim demokrasi yang adil, independen, dan terpercaya. Selamat. Baiklah hadirin sekalian, selanjutnya kita akan sama-sama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Ketua MUI Kota Ternate, Bapak Haji Usman Muhammad. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuril din waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini telah hadir di Maluku Utara umumnya dan Kota Ternate khususnya suatu media online tribunternate.com. Semoga dengan kehadiran tribunternate.com ini akan memberikan nuansa baru kepada kita semua. Insya Allah mereka akan memberikan berbagai macam informasi yang akurat, yang bisa dilihat, didengar, dibaca oleh masyarakat, sehingga berbagai macam informasi itu bisa dicerna untuk dijadikan referensi dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini. Kita berharap kepada seluruh jajaran, baik pemerintah, masyarakat, bisa memberikan dukungan yang positif kepada Ternate.com ini, tribunternate.com ini, sehingga mereka betul-betul bekerja dengan baik. Begitu juga kepada seluruh stakeholder, khususnya di lingkungan Ternate.com ini atau tribunternate.com ini. Mereka bekerja dengan secara profesional, menyajikan berbagai macam informasi yang akurat, yang bisa dicerna oleh masyarakat. Sebagai akhir daripada semua ini,
Saya selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Ternate memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir batin kepada seluruh jajaran yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam tribunternate.com ini, sehingga dapat berjalan melaksanakan tugasnya dengan baik. Insya Allah akan memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat Kota Ternate khususnya dan Maluku Utara pada umumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua dan segala macam usaha kita sebagai ladang pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara ini lewat media. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya karim amin rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sahtika wan nar. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik was salamata min kulli ithmin wal ganimata min kulli birrin wal fawja bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya James Uang SPD MM, Bupati Kabupaten Halmahera Barat, mengucapkan selamat atas diluncurnya tribunternate.com. Saya Muhajirin Bailusi SPI, Ketua DPRD Kota Ternate, dengan ini mengucapkan selamat atas dilaunchingnya tribunternate.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Emrida Ajam M.Hum, Rektor Universitas Hairun Ternate, mengucapkan selamat atas dilaunchingnya tribunternate.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muksin Amrit, Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat atas dilaunchingnya tribunternate.com. Semoga menjadi media yang terpercaya dan bisa mencerahkan bagi masyarakat Maluku Utara. Menjadi pilihan bacaan yang berguna untuk masyarakat Maluku Utara. Diharapkan publik Maluku Utara dan Indonesia pada umumnya memiliki pilihan bacaan yang berkualitas dan informasi yang lebih beragam. Menjadi kasana baru bagi pewarta di Provinsi Maluku Utara. Mata lokal dan Indonesia. Inilah talkshow nasional memanfaatkan potensi minerba di Maluku Utara. Keynote speaker kita hari ini, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, diwakilkan oleh staf khusus Menteri ESDM Profesor Dr. Insinyur Irwandi Arif MSc. Narasumber kita, Direktur Perencanaan Agribisnis dan Sumber Daya BKPM Morris Nuaimi, Gubernur Maluku Utara Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba, Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Maluku Utara R. Eko Adi Irianto, Sultan Ternate Hidayatullah Syah, Bupati Halmahera Utara Frans Maneri, Bupati Halmahera Tengah Edi Langkara, Bupati Pulau Taliabu A. Aliong Mus, Bupati Pulau Morotai Beni Laos, Wali Kota Ternate Muhammad Tauhid Sulaiman, Head of HSE and Sustainability PT Harita Nickel Tony Gultom, Bupati Kepulauan Sula Vivian Adiningsi Mus, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hairun Muksin M. Bailusi Agustinus Toko Susetio,
Vice President CSR and Finance PT Antam Tbk, Unit Bisnis Pertambangan Nikel, Maluku Utara. Manager External Relations PT Iwid Subarwan Sako. Talkshow nasional ini akan dimoderatori langsung oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network, Feby Mahendra Putra. Hadirin sekalian, saat ini di samping saya sudah ada Direktur Pemberitaan Tribun Network, Bapak Feby Mahendra Putra. Selamat sore, Mas Feby. Selamat sore, Mbak Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi semua hadirin dan para peserta talkshow serta launching yang hadir pada kesempatan sore dan siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih, Mbak Kiki. Baik, nampak bersemangat sekali nih Pak Feby untuk menjadi moderator di acara karena talk kita show. sudah lega ini Mbak Kiki, bahwa kita sudah meluncurkan tribunternate.com, portal news portal yang ke-63 dari Tribun Network dan berada di provinsi yang ke-33. Kita masih punya satu lagi, yaitu di Papua Barat. Nantikan setelah Lebaran nanti. Pasti dahsyat. Mantap. Ya. Oke, jadi untuk sementara saya akan menyerahkan panggung ini seluas-luasnya kepada News Director Tribun Network, Bapak Feby Mahendra Putra. Namun sebelumnya kami mengajak hadirin sekalian untuk berfoto bersama. Ya. Jadi kami mengimbau untuk para hadirin untuk membuka atau mengaktifkan kameranya serta menyiapkan senyum terbaiknya nih untuk kita foto bersama. Izinkan saya untuk memandu foto bersama ini dengan hitungan 3 hingga 1. Apakah sudah dibuka semuanya kameranya? Mohon diaktifkan bagi yang belum mengaktifkan kameranya. Ya, sudah. Oke, sudah semua? Sudah semua? Ya. Oke, operator sudah siap. Kita hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Oke. Baik, selanjutnya mungkin dipandu Mas di Feby. layar kedua saya akan hitung mundur ya. Nah, tuh kalau tolong yang belum dibuka ini bersejarah ini luar Betul. biasa. Kita foto bersama dengan narasumber dan CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi ya. Ini kesempatan langka sekali lagi. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Satu kali lagi nih Mbak Kiki ya. Oke, ada satu slide lagi. Biar kita semua kena nih. Oke, siap. 1, 3, 4, 5. Oh. Kok nggak ada duanya? Ya, memang saya sengaja karena MC kita Mbak Kiki ini memang tiada dua. Ya, aduh bisa aja nih Mas Feby luar ini. biasa. Ini udah selesai, udah nggak ada slide selanjutnya? Ya, nah Oke. sebelum melanjutkan acara ini, kita akan saksikan terlebih dulu tayangan berikut ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Saya Brigjen TNI Novi Rubadi Sugito dan Rem 152 Babulah mengucapkan selamat atas launchingnya tribunternate.com. Saya Kolonel Laut Ashari Sunat Abidin selaku Komandan Lanal Ternate mengucapkan selamat atas launchingnya tribunternate.com. Saya Daniel Skanar, SMH, Kepala Kejaksaan Maluku Utara, mengucapkan selamat atas launchingnya Tribun Ternate. Saya AKBP Andi Purnomo Sigit SHSI KMM, Kapolres Ternate, mengucapkan selamat atas launchingnya tribunternate.com. Saya Muhammad Arafa, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Maluku Utara, mengucapkan selamat atas dilaunchingnya tribunternate.com. Semoga sukses dan dapat menjadi media yang memberikan berita secara berimbang, yang inspiratif, aktual dan terupdate dalam rangka mengawal pembangunan di Kota Ternate, menjadi kesana baru bagi pewarta di Provinsi Maluku Utara. Mata lokal dijangkau Indonesia. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita telah sampai di acara talkshow pada kesempatan sore hari ini. Namun
Sebelum talkshow, saya akan menyampaikan sejumlah pantun ini. Gunung Gamalama elok mengagumkan, cakep. Pantai-pantai di Maluku Utara indah tiada tara, cakep. Tribunnews.com baru saja diluncurkan. Semoga jadi kebanggaan warga Maluku Utara. Jangan biarkan pohon mangga penuh benalu, cakep. Benalu bikin pohon-pohon jadi rusak. Kita semua berdoa pandemi segera berlalu, wisata di Maluku Utara kembali semarak, cakep. Ya, ada Pulau Ternate, Tidore, dan Halmahera, cakep. Penghasil rempah-rempah yang membanggakan, cakep. Tuhan karuniakan kekayaan alam Maluku Utara, biarkan semua rakyat dapat merasakannya. Terima kasih. Ini untuk menyemarakkan acara kita pada kesempatan sore hari ini. Dan saya terlebih dulu ingin menyapa Pak Menteri ESDM yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Profesor Dr. Insinyur Irwandi Arif MSc, staf khusus Menteri ESDM. Saya ingin menyapa Pak Profesor Dr. Irwandi, atau masih ada atau belum atau sudah ada? Kalau belum, saya ingin menyapa Menteri Investasi dan Kepala BKPM yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Direktur Perencanaan Manufaktur Pak Alma Karma. Tadi saya sudah melihat. Assalamualaikum Pak Alma. Waalaikumsalam Pak. Nah, terima kasih Pak Alma sudah hadir bersama-sama dengan kita. Pak Alma bisa cerita dong kepada kita semua, karena kan tadi di story kita sudah kita sampaikan bahwa di Maluku Utara ini terdapat cadangan minerba yang luar biasa. Ya, terutama ini Pak, bahan baku untuk baterai, yaitu nikel. Pak, bisa disampaikan kepada kita semua apakah para investor itu sebenarnya tertarik Pak untuk mengelola bahan-bahan mineral ini atau minerba ini menjadi barang yang nanti akan menjadi energi di masa depan, entah itu baterai, entah atau apapun yang barangkali bisa disampaikan oleh Pak Alma Karma dalam kesempatan kali ini. Silakan Pak Alma. Terima kasih Pak Pebi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang disampaikan Pak Pebi tadi benar, memang karena kita ini dalam masa transisi dari penggunaan energi fosil, yang minyak, kepada energi yang menggunakan listrik baterai terutama untuk kendaraan bermotor. Jadi boleh saya sampaikan, kemarin saja kita sudah diskusi masalah bagaimana kita mengembangkan industri otomotif EV, mobil listrik dan kemudian baterai, dan ini sangat terkait langsung dengan kesiapan kita juga menyediakan juga dari bahan bakunya. Karena 30% dari mobil EV itu electric vehicle itu adalah baterai. Jadi mungkin berbeda dengan kendaraan combustion atau mobil penggerak bensin kalau EV ini kita menggunakan baterai sebagai sumber dari energinya. Nah, di sini kita melihat bahwa baterai itu adalah menggunakan nikel sebagai bahan dasar pembuat komposisi di dalamnya. Dan kita penghasil nikel terbesar di dunia. Nah, dari catatan saya di sini bahwa kita mempunyai kandungan cadangan nikel yang luar biasa Kalau nggak salah, mungkin tolong dikoreksi kita mempunyai cadangan nikel sekitar 4, miliar ton atau setara 72 juta ton logam nikel, seperti itu Dan ini setara dengan 52% dari total cadangan nikel dunia, itu sekitar 139,42 juta ton logam nikel. Nah, dalam hal ini Provinsi Maluku Utara sendiri itu menyumbang 30% cadangan nikel
nasional. Jadi kalau kita lihat di sini, Maluku Utara ini mempunyai posisi yang sangat penting sekali ke depan nih, ya, sebagai sumber untuk pemasok bahan baku nikel dalam proses pembuatan baterai untuk electric vehicle. Demikian Pak Febi. Baik, Pak Alma, bisa dijelaskan apakah Pak Alma di antara ini ada investor yang tertarik Pak untuk menanamkan investasi begitu di wilayah Maluku Utara Pak, sehingga kemudian bahan-bahan minerba ini tidak keluar dalam bentuk mentah tapi sudah menjadi barang setengah jadi atau jadi yang punya added value gitu Pak Alma. Gimana Pak? Ya, sebenarnya kalau dilihat dari investor sudah banyak ya, mungkin yang sudah ada saat ini yang tadi sudah disampaikan, ya, dan juga nanti ada investor yang akan membuat baterainya Pak. Itu kemarin sudah ada investor dari Korea, dari mana-mana, dan ini juga akan berkembang dengan situasi terakhir seperti saat ini ya, di mana nanti akan dibangun industri-industri baterai di Indonesia yang tidak saja hanya mensuplai kebutuhan baterai untuk kebutuhan lokal, tapi juga diekspor. Dan ini pelaku bisnis melihat Indonesia sebagai sumber dari bahan baku ini, ya, menjadikan Indonesia sebagai hub yang penting, begitu Pak Febi. Baik Pak Alma, kalau dilihat dari angka-angka PMA dan PMDN yang masuk ke wilayah Maluku Utara kan dibandingkan dengan investasi tingkat nasional itu apakah termasuk kecil, menengah atau besar Pak Alma? Mungkin saya sedikit gambaran di sini Pak. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini selama 5 tahun yang terakhir ya, dari tahun 2016 sampai 2021, itu Provinsi Maluku Utara itu sangat penting berperan dalam realisasi penanaman modal nasional, ya. Khususnya penanaman modal asing. Di sini di mana Provinsi Maluku Utara menduduki peringkat 8 untuk PMA-nya Pak. Ya. Ini yang memberikan kontribusi sekitar 7,3 miliar US dollar atau sekitar 4% dari total realisasi investasi PMA nasional. Sementara untuk PMDN-nya Pak, PMDN-nya memang realisasi investasi di Provinsi Maluku Utara ini baru mencapai 7,4 triliun atau 0,4% dari total investasi PMDN nasional ya. Mungkin next slide ya. Selanjutnya, ini kalau kita lihat Pak ya, berdasarkan sektor, kita bisa lihat di sini bahwa sebagian besar investasi di Provinsi Maluku Utara ini, baik PMA maupun PMDN, sangat didominasi oleh sektor industri logam dasar, barang logam, dan bukan mesin ya beratnya. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan investasi di Provinsi Maluku Utara pada tahun depan ya terakhir ini sangat didorong oleh industri-industri yang terkait dengan hulu dan hilir, pertambangan mineral dan batu bara Pak. Ini dia Pak. Oke. Jadi Pak Alma, jadi sebagian memang kalau kita bisa melihat investasi asing lebih besar ya Pak urutannya ini, tapi kalau PMDN-nya malah di bawah ya Pak. Apa Pak ini kira-kira yang menjadi faktor sehingga penanaman modal asing jumlahnya lebih banyak daripada penanaman modal dalam negeri di wilayah Maluku Utara Pak? Sebenarnya bukan keduanya Pak, karena nilai investasi besar ya, karena di PM tadi ini ada proyek yang cukup besar ya, bagaimana melakukan penggalian mineral kemudian memproses menjadi bahan baku ya, jadi tentu dan ini menjadi yang sangat penting saat ini ya, sehingga investasi itu sangat cepat menduduki ranking yang tertinggi. Dan kita harapkan Pak, ini untuk industrinya juga melibatkan banyak pelaku bisnis dari dalam negeri sendiri ya, sehingga nilai PMDN juga akan lebih banyak di sana. Dan juga kita berharap dari kegiatan industri atau kegiatan usaha lain ya
yang bisa dikembangkan dari Maluku Utara ini. Tadi sudah saya lihat juga bahwa Maluku Utara ini menghasilkan banyak sumber daya alam dari laut ya, yang kita kembangkan ke depan, dan juga banyak sekali tanaman yang bisa kita kembangkan. Jadi ini sebenarnya banyak sekali bisa kita kita kembangkan untuk menaikkan kemampuan masyarakat atau kemampuan dari PPDN kita, sehingga kita menjadi tuan di rumah sendiri gitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alma, luar biasa penjelasannya bahwa kita di potensi di sana luar biasa, dan saya terima kasih atas penjelasannya, dan semoga nanti kira-kira bahan-bahan minerba yang ada di Maluku Utara bisa dipakai untuk sebesar-besarnya kemakmuran buat warga sekitar. Dan sudah hadir bersama kita ya, sudah hadir bersama kita mewakili Pak Menteri ESDM. Terima kasih pada Profesor Dr. Insinyur Irwandi Arif MSc. Pak Irwandi, selamat sore. Apakah sudah bergabung bersama kita Pak Irwandi Arif? Betul Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Irwandi Arif sudah menyempatkan waktu bersama kami. Tadi Pak Alma sudah menjelaskan bagaimana masuknya investasi di wilayah Maluku Utara, dan sebagian besar tadi menyangkut minerba. Pak Arif sebagai staf khusus Pak Menteri SDM bisa menjelaskan nggak sekarang posisi dan bagaimana peran dari pemerintah pusat, terutama Kementerian ESDM dalam mengontrol eksploitasi dan eksplorasi dari barang-barang minerba yang ada di wilayah Maluku Utara, terutama nikel, Pak, karena kandungannya kan yang paling besar dibandingkan dengan minerba yang lain. Silakan Pak, Profesor Dr. Irwandi Arif. Ini belum bagian dari presentasi ya Pak ya? Sudah Pak, sudah, silakan. Saya punya bahan untuk itu Pak. Ya, monggo Pak, silakan kalau memang mau di-share. Iya. Mohon izin untuk share screen Pak. Ya, mohon izin panitia untuk Pak Profesor Dr. Irwandi untuk share screen. Sudahkah? Mas Niko, bisa dibantu? Mas Niko, tolong bisa dibantu Pak Irwandi menjadi co-host, Mas Niko. Sudah? Pak Irwandi sudah bisa, Pak? Ya, Pak. Sudah ya? Ya, terima kasih, Pak. Monggo silakan. Kelihatan, Pak? Sudah, Pak. Mantap. Baik, pertama-tama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Permohonan maaf dari Bapak Menteri SDM karena sedang bertugas di luar. Maka beliau menugaskan saya untuk bisa menyampaikan bahan ini atas permintaan Tribun Network. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, para narasumber, para pimpinan daerah, dan para peserta yang saya hormati. Izinkan saya menampilkan ini sebelum menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan. Ya, jadi di sini saya lihat ada yang terhormat ini Menteri Perindustrian atau yang mewakili Gubernur Provinsi Maluku Utara, Direktur Berita Tribun Network, Sultan Ternate, Bupati Halmahera Utara, Bupati Halmahera Tengah, Bupati Halmahera Timur, Bupati Halmahera Selatan, Bupati Pulau Taliabu, dan Bupati Pulau Morotai, Wali Kota Ternate dan Wali Kota Tidore, Dekan Fakultas Ekonomi Karul Muhsin Baylusi, Presiden Direktur PT Nusa Halmahera Mineral, dan para hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk dapat mengikuti acara talk show yang diselenggarakan oleh media Tribun Network dengan tema Potensi SDM dan Pertumbuhan Ekonomi di Maluku Utara. Ini kira-kira Pak yang akan disampaikan potensinya hilirisasi mineral untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
kemudian kepatuhan lingkungan ya Pak. Nah, yang bagian pertama, jadi kalau kita lihat ini, Provinsi Maluku Utara dikaruniai potensi sumber daya sektor SDM yang besar, terutama potensi mineral nikel yang saat ini menjadi komoditas yang diperhitungkan untuk pembangunan industri kendaraan listrik berbasis baterai. Ya. Komoditas mineral logam yang paling banyak ditemukan di Provinsi Maluku Utara adalah logam nikel dengan potensi sumber daya logam nikel mencapai 38 juta ton atau sebesar 22,4% dari jumlah sumber daya logam nikel nasional, dan mencapai cadangan logam nikel mencapai 16 juta ton yang kira-kira persentasenya hampir sama 22,2% dari jumlah cadangan logam nikel nasional. Beberapa komoditas mineral penting lainnya yang banyak ditemukan di Provinsi Maluku Utara seperti besi laterit, pasir besi, besi primer, kobalt, mangan, tembaga, perak, dan emas primer. Ya, seperti yang kita lihat di tabel ini. Sementara keterbatasan batu bara di Provinsi Maluku Utara saat ini masih sebatas potensi atau sumber daya. Selain mineral dan batu bara juga terdapat potensi energi baru terbarukan, terutama energi surya 17,2 gigawatt, panas bumi 0,57 gigawatt, dan angin sebesar 0,52 gigawatt yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pasokan listrik di Maluku Utara, terlebih bagi daerah-daerah yang masih terisolir dengan jaringan pasokan listrik PLN. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, bagian kedua, Provinsi Maluku Utara memiliki komparatif advantage atas ketersediaan sumber daya mineralnya, terutama nikel, perlu mengedepankan percepatan hilirisasi mineral logam. Hal ini juga sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada sambutan terhadap 100 ekonomi Indonesia tahun lalu yang menyebutkan bahwa ke depannya strategi ekonomi dan bisnis negara mencakup 3 hal, yaitu hilirisasi industri, digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta ekonomi hijau. Kebijakan hilirisasi atau peningkatan nilai tambah mineral di dalam negeri merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara, yaitu pada pasal 102 dan pasal 103. Beberapa hal yang menjadi faktor perlunya transformasi ekonomi pada kegiatan pertambangan melalui hilirisasi, antara lain eksploitasi mineral dan batu bara dengan manfaat ekonomi yang belum optimal, ketergantungan impor bahan baku industri dan energi, dan tingginya ketergantungan ekonomi lokal terhadap aktivitas pertambangan, sehingga menyebabkan cadangan akan menjadi lebih cepat terkuras. Dengan adanya hilirisasi, dampak ekonomi dapat ditimbulkan termasuk bagi masyarakat sekitar, antara lain meningkatkan produk domestik bruto dan PDB dari pengelolaan SDA, sumber daya alam, kemampuan untuk menyediakan bahan baku industri hilir, meningkatkan serapan tenaga kerja, meningkatkan nilai ekspor, dan meningkatkan penyediaan energi. Bapak dan Ibu sekalian, total realisasi pembangunan fasilitas pemurnian mineral di dalam negeri sampai dengan akhir tahun 2021 sebanyak 21 smelter atau terdapat 2 smelter tambahan dari realisasi 2020, di mana satu lokasinya berada di Maluku Utara, yaitu smelter nikel PT Halmahera Persada Legend yang memproduksi mix hydroxide precipitate atau MHP untuk bahan baku prekursor baterai kendaraan listrik. Jadi kalau kita lihat di sini ada target di dalam tahun 2022, ada target 7 smelter, yaitu PT Aneka Tambang yang merupakan kelanjutan pada tahun lalu, sekarang ini tinggal menunggu listrik. Ya, kemudian PT Alkemis Metal Industri yang sudah 66,7%, dua-duanya berada di Maluku Utara. Nah, Bapak dan Ibu sekalian,
Di slide ini, berdasarkan data ketersediaan cadangan mineral nasional, asumsi proyeksi pembangunan 10 tahun ke depan, kapasitas smelter nikel dan tembaga saat ini bisa dikatakan sudah mencukupi sehubungan dengan jumlah cadangannya yang terbatas. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung peningkatan nilai tambah mineral, diperlukan pengembangan industri hilir dari hasil pengolahan smelter nikel dan tembaga di dalam negeri agar produk pemurnian dapat terserap secara maksimal. Untuk komoditas selain tembaga dan nikel, masih dapat menambah pembangunan fasilitas pemurnian karena usia cadangannya yang masih cukup panjang. Ya. Selain itu diperlukan pengembangan industri hilir dan pengelolaan logam tanah jarang serta sisa hasil pengolahan biji mineral untuk meningkatkan nilai tambah komoditas tambang untuk kepentingan strategik nasional. Bapak dan Ibu sekalian, kita ke bagian ketiga yang merupakan bagian akhir dari presentasi kami. Jadi kalau kita lihat peta persebaran perizinan tambang yang berada di Provinsi Maluku Utara, sebagian besar terkonsentrasi di Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Taliabu, dan sebagian kecil di kabupaten lainnya, terkecuali di Kabupaten Halmahera Selatan. Saat ini, jumlah pemegang izin usaha pertambangan di Provinsi Maluku Utara sebanyak 109. 104 diantaranya berstatus PMDN, penanaman modal dalam negeri, dan 5 diantaranya berstatus PMA, penanaman modal asing. Sementara itu terdapat 2 izin kontrak karya yang tercatat di pemerintah pusat. Dalam rangka menjaga keberlanjutan lingkungan hidup akibat adanya aktivitas penambangan, pemerintah melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan senantiasa melakukan penataan pemenuhan kewajiban reklamasi dan pasca tambang oleh badan usaha atau pemegang izin. Dari 104 pemegang IUP PMDN di Provinsi Maluku Utara, status pemenuhan kewajiban pelaksanaan reklamasi adalah sebagai berikut. Tahap 1, 50 IUP PMDN sudah melakukan pengisian data pelaksanaan reklamasi. Tahap 2, dari 42 IUP PMDN terdapat sejumlah 7 IUP yang belum mengisi data kewajiban pelaksanaan reklamasi. Nah, mudah-mudahan ini bisa cepat masuk, sehingga dari jumlah yang taat ini kita lihat cukup lumayan jumlahnya. Tahap ketiga, belum ada IUP PMDN yang mengisi data pelaksanaan reklamasi. Ini juga perlu bantuan dari pemerintah daerah. Ya, karena reklamasi ini sangat menentukan mengenai terutama emisi gas CO2 dan juga penghijauan di daerah Maluku Utara. Selanjutnya, bagi badan usaha yang belum mengisi pelaksanaan kewajiban reklamasi, pemerintah tentunya akan memberikan sanksi. Kemudian administratif tentunya terlebih dahulu, sesuai dan kemudian berlanjut sampai kepada pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, keunggulan komparatif keberadaan sumber daya alam yang melimpah di Provinsi Maluku Utara, terutama potensi mineral nikelnya, hendaknya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan mengedepankan prinsip pertambangan yang berwawasan lingkungan. Selain itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak untuk mempercepat hilirisasi mineral yang pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. Terima kasih Pak Moderator, saya kembalikan kepada Bapak. Iya, terima kasih Pak Irwandi. Jadi kalau saya simak tadi bahwa di Maluku Utara terkait dengan hilirisasi dari nikel ini masih ada 2 di tahun 2022 nih ya. Ada 2 target untuk pembangunan smelter ya Pak ya, betul ya? Betul Pak, betul.
Dan Pak, ini kalau dipantau sampai sekarang Pak, progresnya bagaimana Pak? Pembangunan smelter di dua smelter di wilayah Dua itu Pak, aneka tambang sudah 99,3%. Siap. Ya, itu tinggal listrik aja sudah tanda tangan yang memorandum understanding. Ya. Dengan PLN baru-baru ini. Setelah kunjungan kami ke sana. Ya. Untuk mendorong dan kehadiran Pak Bupati juga ada pada saat itu. Dan kemudian PT Alkemis Metal Industri progresnya itu sebesar sekitar 67%, Pak. 67% Pak ya? Ya. Jadi targetnya ini kemungkinan besar pasti kena ya Pak, karena di tahun 2002 ini kan baru bulan yang ketiga ya Pak Irwandi ya. Amin Pak, amin. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Irwandi, kami berharap Bapak bisa bertahan sebentar di ruang virtual ini, barangkali nanti ada dialog dengan sejumlah kepala daerah yang hadir di dalam acara kami ini. Dan selanjutnya kami menyapa Pak Gubernur Maluku Utara, Pak Kiai Haji Abdul Ghani Kesuba, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekda Prof Maluku Utara, Pak Dr. Andes Samsudin Akadir. Tadi saya melihat Pak, beliau sudah hadir. Assalamualaikum Pak Samsudin Akadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sekali Pak Samsudin sudah hadir di forum kita. Tadi sempat disinggung oleh Pak Irwandi mengenai pembangunan smelter di wilayah Maluku Utara. Selain itu juga ada yang namanya reklamasi yang perlu mendapatkan support dari pemerintah daerah, termasuk tentu saja pemerintah Provinsi Maluku Utara. Mungkin Pak Irwandi bisa Pak Samsudin bisa menjelaskan kepada kita semua apa saja manfaat yang sudah diperoleh dari sumber daya kekayaan alam terutama minerba di Maluku Utara ini, dan apa peran kira-kira pemerintah Provinsi Maluku Utara di dalam ikut mengawasi, ikut mengontrol atau apapun untuk kemaslahatan warga setempat, Pak. Silakan, Pak. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khususnya yang berbahagia Pak CEO Tribun Network yang hari ini telah meluncurkan media tribun-ternate.com. Kemudian kepada bapak-bapak sekalian yang saya hormati beserta talk show pada hari ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa kalau yang disebut dengan mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum di Provinsi Maluku Utara saat ini sih sebenarnya sudah sukses, karena hampir 3 tahun berturut-turut Maluku Utara ini adalah pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Ya. Nah, jadi cuman yang permasalahannya adalah sektor pertambangan ini share-nya kecil, hanya antara 2-4%, sehingga terlihat bahwa dari luar Provinsi Maluku Utara ini adalah provinsi kaya raya, yang pertumbuhan ekonomi yang tertinggi, tapi sesungguhnya masyarakat kita juga masih banyak kekurangan. Meskipun tingkat kemiskinan kita masih di bawah rata-rata nasional, tapi pengangguran kita, kemudian Gini rasio kita sebenarnya agak melebar. Nah, oleh karena itu kita berharap bahwa perlu sebagai daerah penyumbang ekonomi nasional, kita berharap mendapatkan perhatian dari nasional, karena kita setelah memberikan sumbangan besar kepada negara juga tentu saja. Nah, selanjutnya kami melihat bahwa dari sisi tenaga kerja, memang saat ini kita sudah berupaya untuk berkoordinasi bahwa nanti akan dibuat BLK, karena banyak tenaga kerja kita yang masuk bekerja itu tidak memiliki kualifikasi untuk bisa bekerja pada posisi skill yang tinggi lah. Oleh karena itu kita berharap bahwa nanti ada BLK yang dibangun untuk melatih tenaga kerja kita, sehingga ketika masuk tidak hanya untuk menjadi tenaga kerja bawahan saja. Kemudian kalau terkait dengan ketentuan pengaturan pertambangan ini kan setelah ada undang-undang Cipta Kerja, ini telah mendorong kewenangan pertambangan sebenarnya kan sudah masuk ke pusat, jadi sudah ditarik ke pusat ini. Nah, oleh karena itu memang urusan, bisa dikatakan hampir secara keseluruhan urusan pertambangan ini sudah ditarik ke sana.
Sehingga kita berharap bahwa pengelolaan itu juga bisa menjadi lebih baik. Meskipun salah satu faktor ketika perizinan ini menjadi sangat sulit dilakukan, sama-sama ada kelemahannya. Ketika ada di daerah, itu menjamurnya sekian banyak pertambangan di daerah ini, tapi sebagian besar belum terkelola. Jadi dari 109 ya yang disampaikan tadi itu sebenarnya yang mengelola baru 22, yang lainnya sih sebenarnya hanya mengantongi izin saja. Bahkan kalau sebelum dilakukan rekonsiliasi di Maluku Utara ini, itu bahkan mencapai hampir sekitar 300-an gitu. Tapi yang tumpang tindih segala macam itu, kemudian setelah dilakukan rekonsiliasi bersama KPK, itu hanya sekitar 109 ya kalau sekarang ini. Itu pun hanya sekitar 22 yang bekerja. Nah, ketika hal ini terjadi sebenarnya bagi kita di Provinsi Maluku Utara itu sesungguhnya juga merugikan. Karena apa? Karena area-area yang telah terlisensi itu sesungguhnya sudah tersandra, bisa dikatakan begitu. Sehingga sulit lagi misalnya ada kegiatan-kegiatan lain yang mau masuk ke sana, itu mereka sudah dalam posisi mendapatkan lisensi-lisensi itu. Sehingga kita berharap mungkin pemerintah pusat yang kemarin menyatakan bahwa bagi para pemegang izin yang cuma sekedar untuk mengantongi izin saja, itu dihapuskan. Dan kemarin kita kalau tidak salah ada beberapa yang di kehutanan, kemudian yang pertambangan juga sudah dihapuskan. Kita berharap demikian. Nah, karena ketika ditarik ke pusat juga, itu ada juga kelemahannya, yaitu nanti bisa menyebabkan pengurusan itu begitu sulit, gitu. Kemudian bisa ada terjadi pertambangan liar, pertambangan tanpa izin, gitu ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan banyak kerusakan lingkungan juga. Nah, oleh karena itu kita berharap dengan ditariknya kewenangan pertambangan ini kepada pemerintah pusat, mungkin juga bisa melakukan pengawasan yang lebih baik, tentu saja. Nah, urusan reklamasi ini kan kalau sekarang ketentuannya itu adalah sebelum mendapatkan OP produksi, operasi produksi itu harusnya kan menyampaikan RKB lah kira-kira begitu, seperti rencana-rencana itu. Nah, kemudian nantinya pengawasan yang ketat kan mereka harus membuat memasukkan jaminan reklamasi ya. Selama ini saya secara teknis saya belum tahu, kalau selama ini kan ketika uang itu sebagai jaminan, kalau alamnya belum dibalikkan sesuai dengan yang disepakati ya, konturnya bisa seperti apa. Jadi kan tidak istilahnya dibalikan seperti itu, berarti dilakukan peninjauan kembali. Nah, sebelum itu dilakukan, uang-uang jaminan ini kan ditahan ini sebenarnya. Nah, tapi kalau kemudian sudah dilakukan, maka bisa dilakukan pencairan. Nah, oleh yang hal-hal seperti ini, kami berharap dalam pengawasan itu harus betul-betul ketat bagi siapa yang nanti kalau menurut ketentuan baru, kalau misalnya penjaminan ini menjadi kewenangan pencairan karena sudah ditarik ke pusat, kemudian nanti ke pusat, kita berharap nanti dilihat betul dulu. Sehingga kita bisa melakukan kesepakatan kontur. Misalnya bisa saja area pertambangan itu setelah selesai ditambang mungkin tidak perlu dihijaukan, bisa saja bisa dibuat sebagai area gudang, misalnya di daerah Halmahera Timur. Kita sepakati nanti dijadikan apa gitu. Nah, jadi bisa saja dikembalikan hijau, bisa juga dibikin datar, teras ring dan sebagainya untuk bisa pemanfaatan, misalnya kita bangun industri dan sebagainya, itu sesuai kesepakatan. Nah, ini yang kami kira kami selalu berkoordinasi untuk hal-hal yang seperti itu secara teknis, di bidang teknis untuk dilakukan, Pak, kalau untuk jawaban terkait dengan reklamasi. Mungkin demikian, Pak. Ya. Mungkin Pak Irwandi bisa memberikan elaborasi, Pak Irwandi, terkait apa yang disampaikan oleh Pak Samsudin Kadir tadi, bahwa banyak sekali pemegang izin usaha pertambangan itu yang megang izinnya doang, tapi kerjaannya belum jalan, Pak. Gimana itu, Pak? Dari sekian ratus, hanya 22 tadi yang disampaikan oleh Pak Samsudin Kadir yang betul-betul melakukan pekerjaan di lapangan.
Monggo Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi Pak Samsudin terima kasih atas input datanya. Memang kalau menurut Pak Samsudin bukan dari 100 sekian, tetapi menurut beliau itu mungkin sampai 300-an. Kemudian setelah rekonsiliasi dengan KPK, itu tinggal 100-an. Nah, menurut Pak Samsudin yang aktif itu 22. Ya. Itu tentunya kami akan memberikan masukan kepada Dirjen Minerba setelah pertemuan ini. Ya. Untuk meneliti kembali mengenai data-data ini. Yang kedua, ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan kemudian bekerja sama dengan Menteri SDM dan Menteri Investasi atau Kepala BKPM, ya, sudah akan dicabut UP di seluruh Indonesia yang tidak berkegiatan sejumlah 2078. Ya. Yang sekarang sudah dicabut dan sudah mendapatkan surat dari Menteri Investasi itu ada lebih dari 400. Tentunya ini bertahap. Nah, apakah ini akan termasuk UP yang ada di Maluku Utara? Tentunya ada rinciannya. Ya. Nah, kalau itu belum termasuk, katakanlah, tapi saya kira juga pasti ada yang kena. Itu maka tentunya ini perlu pendataan lebih lanjut kerjasama antara pemerintah daerah dengan Ditjen Minerba di Kementerian SDM. Ya. Nah, dari 400 sekian yang sudah mendapat surat resmi dari Kepala BKPM, maka kurang lebih ada di atas 50 yang sepanjang sepengetahuan saya sampai dengan minggu yang lalu, itu mengajukan keberatan. Ya, keberatan kenapa dicabut. Nah, semua yang masuk surat keberatan ini kepada Bapak Menteri, baik kepada Bapak Menteri Investasi maupun kepada Bapak Menteri SDM, itu disatukan dan semuanya dikonsentrasikan di Menteri Investasi dan dibentuk satgas antara kementerian. Nah, apabila keberatan ini benar, maka status pencabutannya akan dicabut dan diberikan lagi izinnya. Ya. Tetapi apabila setelah diperiksa oleh Satgas tidak bisa membuktikan kebenaran dari kelengkapan semua persyaratan, maka pencabutan ini akan berlanjut, akan dieksekusi. Nah, saya kira terima kasih Pak Samsudin, ini data yang Bapak sampaikan akan saya sampaikan langsung kepada Bapak Dirjen Minerba di minggu depan. Karena saat ini saya mengikuti fokus group discussion di Jogja tentang mineral kritis di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Irwandi, dan tentu saja kita ingin menyapa setelah ini adalah Pak Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Maluku Utara, Pak Eko Adi Irianto. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak Eko Adi sudah hadir. Terdengar jelas suaranya Pak. Sudah terdengar jelas? Oh jelas, lumayan Pak, bagus Pak, suara Pak Eko bagus, mantap. Alhamdulillah. Pak Eko, bisa dijelaskan kepada kita semua, tadi disebut-sebut bahwa pertumbuhan ekonomi di wilayah Maluku Utara ini dahsyat ini Pak. Jadi melebihi pertumbuhan ekonomi nasional ya, karena didongkrak oleh adanya Minerba. Tapi tadi Pak Sekprov mengatakan bahwa kontribusi ke daerah itu kecil. Jadi menang di angka ya, kecil di faktanya Pak. Barangkali Bapak juga bisa menjelaskan secara angka-angka juga mengenai pertumbuhan ekonomi, kondisi inflasi dan daya beli masyarakat di wilayah Maluku Utara saat ini. Silakan Pak Eko. Iya Pak, terima kasih. Memang industri pertambangan ini kan industri yang capital intensif ya Pak ya. Jadi nilainya itu sangat besar dan dibandingkan dengan size ekonomi suatu daerah ya belum tentu bisa imbang gitu size ekonominya. Dan itu terjadi di Maluku Utara Pak. Jadi perubahannya sangat dramatis. Kalau kita lihat di grafik itu kita lihat bahwa memang pertumbuhan ekonomi kita pada tahun 2021 itu 16,4%, tertinggi se-Indonesia rasanya. Dan padahal tahun sebelumnya kita hanya tumbuh 4,92% selama pandemi, dan sebelum pandemi kita hanya tumbuh sekitar 7%-an gitu, sehingga itu dramatis. Dan kalau kita lihat sektornya juga berubahnya cukup drastis Pak. Sektor industri tiba-tiba menjadi sektor nomor 1 Pak. Di tahun 2021. Tahun 2020 sektor industri itu masih
11%-an Pak, sekarang sudah 20%, menggantikan sektor pertanian. Wis, melompat ini, ya Pak ya? Iya, melompat. Jadi memang perubahannya dramatis karena ya capital intensif tadi Pak, memang. Sehingga ini masih baru, sehingga sebenarnya peluang ke depan itu ada Pak sebenarnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi Pak, kalau kita lihat Maluku Utara dan juga mungkin beberapa daerah di Indonesia Timur Pak, di masa lalu Pak, masa lalu, zaman kerajaannya mungkin ya, kita dikenal sekali dengan rempah-rempahnya, Pak. Betul. Pada saat itu rempah mungkin seperti halnya nikel saat ini, Pak. Ya, betul. Sehingga waktu itu nilainya sangat tinggi dan luar biasa gitu ya. Ekonomi kita mungkin juga besar sekali pertumbuhannya pada saat itu, mungkin bisa ratusan persen, Pak, pada waktu itu ya. Tapi kalau kita lihat, Pak, sekarang kalau Bapak jalan ke Maluku Utara, yang kita hasilkan masih sama, Pak. Ya. Masih pala, masih cengkeh, dan cara mengolahnya juga mungkin belum terlalu banyak berubah gitu dibandingkan di masa lalu. Nah, bedanya kalau pala cengkeh kan renewables Pak, jadi bisa tumbuh terus. Ya. Nah, problemnya tambang ini kan belum tentu Pak, sehingga perlu ada strategi khusus supaya transisi ekonomi kita tuh nantinya terjadi Pak. Kalau sekarang memang tambang mendominasi, demikian juga dengan industri olahannya, tapi kan tidak selamanya Pak. Nah, makanya perlu ada transisi sehingga ekonomi lokal, ekonomi daerah itu juga bisa tumbuh lebih baik di masa depan. Nah, bagaimana strateginya Pak? Sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah dengan mengharapkan investasi asing yang masuk ke Indonesia termasuk di sektor pertambangan ini untuk menggandeng mitra lokal, Pak. Ya. UMKM lokal, mitra lokal itu merupakan dan itu diminta di banyak negara. Kalau yang kami perhatikan tidak hanya di Indonesia, banyak negara juga mensyaratkan bahwa investasi besar dari asing, dari luar itu diharapkan menggandeng mitra lokal. Menggandeng mitra lokal ini banyak Pak caranya Pak. Nah, yang sebenarnya paling dasar adalah pemenuhan akomodasi, pemenuhan kebutuhan pangan dari pekerja tambang. Begitu juga kebutuhan sandang Pak, sandang pangan papan lah boleh dikatakan seperti itu Pak. Kebutuhan dasar dari industri itu atau kawasan industri di suatu tempat. Nah, itu paling dasar Pak. Dan nilai tambahnya nggak besar sebenarnya dibandingkan nilai tambah pertambangannya Pak atau industrinya. Tapi itu pun masih menjadi masalah kalau kita lihat di Maluku Utara. Nanti bapak-bapak dari di sesi 2 nanti Pak ya, dari pelaku usaha industrinya mungkin bisa cerita Pak bahwa tidak mudah Pak memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan akomodasi dari Maluku Utara sendiri. Demikian juga pangan misalnya Pak yang menjadi konteks BI menjadi pengamatan Bank Indonesia ya. Karena kebutuhan pangannya tidak bisa disuplai dari Maluku Utara sendiri, maka dia mengganggu rantai pasok yang sudah ada di Maluku Utara dan dampaknya ke inflasi, Pak. Iya, betul. Karena pasokan pangannya yang tadinya dari luar dan sebagian dari Maluku Utara sendiri kemudian terganggu karena permintaannya cukup besar dari industri tambang dan industri pengolahan hasil nikel ini. Nah, karena itu ini menjadi isu dan juga tadi Pak Sekretaris Provinsi juga sudah menyampaikan ada pekerja Pak, pekerja itu migrasi Pak, migrasi pekerja Pak dari berbagai daerah, dari berbagai sektor ke sektor pertambangan dan industri. Sehingga contohnya tadi pertanian menjadi berkurang produktivitasnya gitu ya. Di antaranya diindikasikan ada migrasi pekerja dari pertanian. Sehingga memang ini menjadi multidimensi Pak masalahnya bagi ekonomi Maluku Utara dan saya pikir untuk mengatasi permasalahan dasar ini ya, tadi karena kebutuhan dasar dari kawasan industri itu tidak cukup hanya pemerintah daerah Pak, tapi juga memang perlu ada keberpihakan dari atau ada affirmative action juga dari pusat Pak. Dan pusat mungkin kalau Kementerian SDM atau Kementerian Industri mungkin juga tidak pas Pak, karena mereka fokus, bapak-bapak mungkin fokus di industrinya, di pertambangannya, bukan jadi yang di pasti apa ini Pak? Kenapa Pak? Kalau pemerintah pusat dalam konteks ini yang paling tepat urusannya siapa ini Pak? Yang Bapak maksud tadi? Nah, sebenarnya kan sudah pas sebenarnya pintu masuknya mungkin lewat Kementerian SDM dan Kementerian Industri dan juga dengan dengan Badan Penanaman Modal atau Kementerian Investasi sudah pas Pak. Cuma kan isunya bukan hanya itu, tapi ada juga kebutuhan pangan ya, mungkin terkait dengan Kementerian Pertanian atau Badan Pangan ya.
Demikian juga mungkin dengan pengembangan kawasan pendukung di lingkungan pertambangan, itu mungkin dengan Kementerian PUPR misalnya, karena Pak di sana nanti Pak Sekretaris Daerah juga dari teman-teman dari pelaku industri juga bisa cerita bahwa infrastruktur di sana masih sangat terbatas. Contohnya infrastruktur komunikasi, Pak. Komunikasi ya. Nah, karena infrastruktur komunikasi terbatas, otomatis jasa pendukung seperti perbankan, Mbak, juga nggak bisa masuk. Karena terbatas, karena kan perbankan juga butuh sinyal, Pak. Betul. Sinyal butuh listrik. Jadi ini multi dimensi, Pak. Multi kementerian sebenarnya yang perlu masuk, dan kami juga sudah menyampaikan bahwa ini perlu kawasan pendukung yang dikembangkan sebagai tahap awal ya Pak ya. Tapi sekali lagi Pak, itu masih basic Pak. Masih basic yang nilai tambahnya tidak besar. Tapi itu menjadi necessity atau keharusan yang kita penuhi. Kalau mau nilai tambahnya besar, maka pelaku industri domestik atau Indonesia gitu, pelaku industri lokal itu perlu masuk ke rantai nilai yang dibawa oleh industri atau pertambangan. Ya, betul. Nah, rantai nilainya apa? Ya tentu saja kita masuk misalnya ke engineering-nya misalnya. Jadi engineering yang digunakan tidak lagi dibawa dari luar negeri, tapi di-provide oleh lokal. Demikian juga misalnya ke bahan bakunya, misalnya bahan operasional, peralatan, mesin, kemudian kan ada macam-macam Bapak ya. Itu juga bisa di-provide atau disuplai oleh lokal. Nah, itu akan sangat baik Pak kalau sampai sejauh itu, dan ini lebih strategis lagi, nilainya lebih besar, tapi mungkin pemikirannya tidak cukup di Maluku Utara, Pak. Karena dia dipikirkan baik-baik secara nasional, bagaimana caranya terjadi trickle down effect dari value chain global ini ke value chain lokal gitu. Dan itu butuh banyak pihak, Pak, untuk duduk di situ. Lebih kompleks lagi dibandingkan yang tadi saya sampaikan, Pak, terkait dengan pangan, terkait dengan papan, dan terkait dengan mungkin kebutuhan wearables sehari-hari dari kawasan industri. Itu mungkin, Pak. Terima kasih Pak Eko Adirianto, luar biasa ini. Jadi sebenarnya banyak potensi dan banyak tantangan yang ada di Maluku Utara yang tidak cukup diselesaikan oleh orang-orang atau pemerintah daerah di Maluku Utara, tapi perlu juga bantuan atau intervensi atau keterlibatan dari pemerintah pusat ya, supaya ini semua jadi bagus lah. Jadi untuk membawa kemaslahatan kita. Lalu kemudian terima kasih Pak Eko, nanti bisa bertahan di ruang kita, nanti bisa dialog. Dan selanjutnya saya ingin menyapa Pak Bupati Halmahera Utara, Pak Frans Maneri. Assalamualaikum Pak Frans. Waalaikumsalam Bapak. Nah, luar biasa Pak Frans. Jadi wilayah Halmahera Utara ini rupanya wilayah yang primadona karena disebut-sebut tadi banyak usaha pertambangan, banyak wilayah pertambangan. Dan ini tentunya akan sedikit banyak membawa manfaat juga tantangan buat pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Pak Frans, silakan Pak Frans menceritakan apa saja tantangan, harapan, dan peluang yang bisa diciptakan oleh pemerintah dan masyarakat Halmahera Utara terkait dengan pertambangan ini, Pak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk seluruh peserta yang ada di acara ini, kami akan mencoba menggambarkan bahwa mungkin Kabupaten Halmahera Utara adalah sebuah kabupaten yang punya pertambangan tidak sebanyak atau tidak seperti Kabupaten Halmahera Timur maupun Halmahera Selatan. Di Halmahera Utara memang sudah dikenal sejak lama, ada satu kabupaten, ada satu perusahaan kakak kontrak-karya yaitu PT NHM yang tadinya sejak tahun 2007 itu dilaksanakan oleh Newcrest dengan PT Aneka Tambang, bergerak di bidang pertambangan emas, dan sampai dengan tahun 2020 itu kontrak karya berubah menjadi penanaman modal dalam negeri yang diambil alih oleh PT Indotan Halmahera Bangkit dengan kerjasama dengan PT Aneka Tambang, sahamnya bersama. Memang kehadiran perusahaan sangat dibutuhkan oleh daerah ini karena sepertinya juga bisa membantu untuk bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dari sisi
meningkatkan kesejahteraan, terutama menciptakan lapangan pekerjaan. Tetapi juga hal yang sama, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Sekda Provinsi, di atas kertas dan dengar-dengarnya seperti itu. Kami adalah wilayah kabupaten yang diberi nama penghasil emas, tetapi faktanya mungkin tidak seperti itu. Kendala juga sama dengan daerah lain, jadi harapan kami semoga kehadiran pertambangan yang ada, baik yang sudah ada maupun yang nanti ada, karena di daerah kami juga ada beberapa IUP yang sudah keluar tetapi tidak jalan. Ini pun karena menyurat ke Kementerian SDM maupun Kementerian Penanaman Modal agar bisa dievaluasi perusahaan-perusahaan yang sudah memperoleh IUP, jika tidak aktif bisa diberhentikan agar mungkin diberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan yang lain, karena yang bisa bekerja dan bisa memberikan efek untuk menciptakan lapangan kerja yang banyak. Mungkin untuk sementara itu dulu, Pak. Oke, Pak Bupati, apakah sebenarnya serapan tenaga kerja di wilayah Bapak ini juga signifikan dengan adanya perusahaan-perusahaan tambang, Pak? Kalau tidak, itu faktornya apa, Pak ya? Cukup signifikan. Yang bermasalah adalah mungkin skillnya yang terbatas, sehingga kami pernah meminta kepada pihak perusahaan waktu itu agar dana CSR itu dibuat seperti balai atau balai latihan kerja untuk masyarakat lingkar tambang agar mereka ini bisa dipekerjakan. Tetapi faktanya sampai sekarang tidak ada balai latihan kerja khusus di bidang pertambangan, atau paling tidak ada beasiswa yang selama ini diberikan itu tidak fokus pada hal tertentu, terutama khusus untuk bagaimana mempersiapkan masyarakat lingkar tambang atau masyarakat kabupaten itu bisa bekerja di perusahaan itu. Katakanlah bagaimana kita memberikan beasiswa kepada anak-anak kita yang punya jurusan pertambangan, kelistrikan, atau elektronik dan sebagainya. Tapi memang itulah karena mereka juga agak sulit berkoordinasi dengan kami. Tapi syukur alhamdulillah kemarin dengan kehadiran PT Indotan ini agak sedikit membaik daripada yang masih dikelola oleh Newcrest. Ya, Pak Bupati, apakah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk bisa bagaimana caranya berkonektivitas dengan pemerintah pusat atau perusahaan tambang di wilayah Bapak untuk memberikan nilai lebih, Pak, terutama tadi supaya lag antara kebutuhan tenaga kerja dengan apa yang tersedia bisa semakin mendekat, Pak. Bagaimana maksudnya, Pak? Jadi apakah ada upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten untuk melakukan pendekatan kepada pemerintah pusat, Pak, supaya kabupaten yang Bapak pimpin bisa mendapatkan manfaat lebih banyak? Iya, kami selalu melakukan koordinasi itu, baik lewat dinas terkait, dinas teknis, untuk melakukan koordinasi agar apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat itu bisa terkonek. Contoh hal yaitu kami memang terhambat di penyaluran dana bagi hasil juga, DBH juga sering terlambat, bahkan sering hilang. Kekecilan ya. Pada waktunya baru hilang, Pak. Ya. Beberapa tribulan. Iya. Itu masalahnya ya, Pak ya? Iya. Oke. Terima kasih Pak Fras Maneri, Bupati Halmahera Utara. Stay tune, Pak, supaya nanti kita bisa dialog. Kita akan lanjutkan ke sesi kedua, tapi sebelum itu kita saksikan tayangan yang berikut ini. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Subajo, kami dari perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara mengucapkan selamat atas launching tribunternate.com. Saya Cipto Rustianto, Communication Manager PT IWIB. Mewakili manajemen, kami mengucapkan selamat atas launching tribunternate.com. Manajemen Harita Nikel beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat atas hadirnya Tribun di Ternate. Saya Agung Gunawan, General Manager PT Garuda Indonesia Brand Office Ternate,
mengucapkan selamat atas di-launchingnya tribunternate.com. Saya Sinta, Kepala Kantor Bea Cukai Ternate. Saya mengucapkan selamat atas launchingnya tribunternate.com. Saya Aidil Adha, SEMI, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat atas di-launchingnya tribunternate.com. Saya Heri Wirawan, Kepala KPP Pratama Ternate, mengucapkan selamat atas di-launchingnya tribunternate.com. Semoga tribunternate.com dapat menjadi sumber informasi yang terpercaya dengan pemberitaan yang aktual dan positif, serta yang terpenting bisa meningkatkan literasi masyarakat, khususnya terkait perkembangan ekonomi terkini seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan berita lainnya. Kami percaya kehadiran tribunternate.com akan membawa dampak yang lebih positif untuk denyut perkembangan kesejahteraan sosial, pendidikan, serta pemersatu masyarakat Maluku Utara. Sebagai bagian dari masyarakat dunia industri dan dunia usaha, kami sangat membutuhkan peranan dunia jurnalistik untuk bersama-sama membangun dan memajukan serta memandirikan masyarakat Maluku Utara. Kehadiran Tribun Ternate akan mewarnai perkembangan informasi di Maluku Utara. Semoga Tribun Ternate selalu menjadi media yang akurat, independen, dan mencerdaskan serta menjadi bagian penting dalam perkembangan kemajuan Bumi Keraha. Dapat memberikan pilihan lebih kepada masyarakat untuk bisa mengakses berita-berita terupdate dan terpercaya. Statistik dan jurnalistik selalu berkolaborasi dalam menyajikan fakta, menyajikan kebenaran untuk kemaslahatan masyarakat. Semoga dapat membantu menyebarkan informasi terpercaya, terutama terkait dengan perpajakan. Mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Usman Muhammad SH MPDI, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Ternate, mengucapkan selamat atas di-launchingnya tribunternate.com. Saya Pastor Titus Rahil MSC, Wakil Uskup Wilayah Provinsi Maluku Utara, pemimpin umat Katolik Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat atas peluncuran portal berita tribunternate.com. Saya Pendeta Dr. Demianus IC, Profesor Teologi, Ketua Umum Sinode Gereja Meseri Injili di Halmahera. Dengan ini mengucapkan selamat atas di-launchingnya media tribunternate.com. Saya Catherine Seputan, anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara, mengucapkan selamat atas di-launchingnya tribunternate.com. Saya Muhammad Nurul Sufi, Kepala Jasa Raja Perwakilan Ternate, ingin mengucapkan selamat atas di-launchingnya tribunternate.com. Saya Dr. Andrus Dekita Waris MM, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persendian Kabupaten Halmahera Utara. Dengan ini mengucapkan selamat atas di-launchingnya tribunternate.com. Saya Putut Sukoco Nusantoro, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ternate, mengucapkan selamat atas di-launchingnya tribunternate.com. Dengan hadirnya tribunternate.com, masyarakat Maluku Utara bisa mengakses berita-berita yang terupdate dan yang terpercaya. Semoga kehadiran tribunternate.com menjadi media yang mengangkat budaya dan kearifan lokal, kehidupan toleransi beragama, kekayaan alam, serta keramah tamahan masyarakat di Maluku Utara. Semoga tribunternate.com menjadi media yang independen, terpercaya, mengabarkan dan memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan cinta kasih
serta bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Maluku Utara. Menjadi media yang aktual, edukasi, dan terverifikasi. Dapat menyajikan informasi-informasi yang valid dan up to date. Mata lokal menjangkau Indonesia. Baik, terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang masih bertahan di ruang virtual kita. Kita akan masuk ke sesi 2 diskusi kita. Saya ingin menyapa Pak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hairun Muhsin, Bapak Muhammad Bailusi. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Bailusi. Assalamualaikum, selamat sore. Terima kasih Pak Muhammad Bailusi, luar biasa sudah bersedia hadir di forum kita. Tentu Pak Dekan tadi sudah mengikuti bersama dialog ya narasumber di sesi yang pertama yang pada intinya sebenarnya di wilayah Maluku Utara ini gede di angka tapi kecil di fakta, Pak. Iya. Nah, ini bagaimana Pak? Sebagai ilmuwan, sebagai akademisi, Bapak bisa memberikan saran supaya kekayaan alam yang luar biasa di Maluku Utara ini bisa kembali secara signifikan ke Maluku Utara juga supaya kondisi masyarakat lebih bisa maju bukan hanya di angka tapi juga di realitasnya Pak Dekan. Silakan Pak. Ya, memang dari sisi penyampaian data-data tadi, kita memang dari sumber daya alam yang kita miliki ini melimpah. Ya. Tetapi ini juga soal kewenangan pengelolaannya. Ya. Ternyata pertambangan ini dikelola oleh pemerintah pusat. Ya. Nah, akhirnya tadi seperti permintaan Pak Sekda, misalkan ini bagi hasilnya ini yang kelihatannya tidak sebanding dengan apa yang kita kontribusikan ke pemerintah pusat. Ya. Ini yang pertama. Dari sisi yang lain, dari perkembangan indikator pembangunan ekonomi Provinsi Maluku Utara, ternyata misalkan kita bisa lihat indeks pembangunan manusia kita juga ini di bawah rata-rata nasional. Ya. Kita berada di angka 68,76%. Ya. Lalu rasio Gini kita itu, ketimpangan kita itu juga berada di bawah nasional, ada di 0,3. Ya, rasio Gini yang ini kan harusnya di angka 0,2. Ya. Lalu tingkat kemiskinan kita juga di 2021 itu kita juga di bawah nasional 6,38. Secara nasional itu 9,71%. Lalu tingkat pengangguran terbuka kita itu kita berada di bawah nasional juga 4,7. Nasionalnya di angka 7,1%. Ya. Nah, dari angka-angka ini adalah angka secara ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan kita. Di pertumbuhan ekonomi kita seperti yang diuraikan tadi, kita berada pada angka yang cukup tinggi di atas nasional, yakni 16,4 ya, angka pertumbuhan kita. Lalu tadi sudah dijelaskan juga tentang penanaman modal asing kita dan penanaman modal dalam negeri kita. Kita lihat di angka total PMA kita di tahun 2010 sampai 2021 itu Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan itu di angka tertinggi. Halmahera Tengah itu ada di angka 55,22% total PMA kita. Lalu untuk PMD-nya total penanaman modal dalam negeri itu ini Halmahera Timur tertinggi karena di sana ada Antam. Itu di angka 64,6%, disusul oleh Halmahera Utara seperti yang tadi juga dikemukakan oleh Pak Bupati tadi, Pak Frans. Ini di angka 12,7%. Nah, nilai investasi untuk Provinsi Maluku Utara itu kita di angka 2,339 juta US dollar. Lalu nilai investasi PMD itu didominasi oleh sektor pertambangan sebesar 9
miliar. Nah, saya ingin mengemukakan ini sebagai bagian dari isu di Maluku Utara. Lalu kita kaitkan dengan misalkan indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia kita itu ternyata rata-rata di Maluku Utara itu hanya Ternate, kota Ternate yang ada di atas angka nasional. Selebihnya termasuk Halmahera Selatan, Halmahera Timur, daerah-daerah tambang, Halmahera Tengah, ternyata ini di bawah nasional. Nah, saya ingin mengkolerasikan ini bahwa Haltim tertinggi di penanaman modal baik asing maupun dalam negerinya, tapi ternyata indeks pembangunan kita itu tidak naik-naik, bahkan di bawah nasional. Lalu tingkat kemiskinan kita bahkan yang tertinggi kan ada di Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, angka 14 sekian persennya. Nah, rata-rata jauh lebih tinggi dari angka nasional yang 10,14. Lalu tingkat pengangguran terbuka kita, Halmahera Utara itu koleksinya tertinggi 8% kurang lebih. Lalu disusul Halmahera Timur. Ini juga di atas nasional 6,5%. Apa yang ingin saya katakan? Ternyata daerah-daerah tambang yang tadi sudah dihitung kontribusinya cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Maluku Utara maupun di Indonesia, ternyata kita hidup di lumbung emas, lumbung nikel, tapi kemiskinannya kok cukup tinggi. Ada apa sebenarnya? Ini yang harus menjadi catatan kita bersama. Apakah model kontribusi yang masuk ke secara nasional lalu baliknya, ataukah ada yang salah misalkan di pemda-pemda kita ini? Fenomena kemiskinan yang tertinggi kan ada di Halmahera Timur. Ini kalau tadi saya ungkapkan tadi catatan tentang penanaman modal dalam negeri, yang tertinggi kan Halmahera Timur. Karena di sana ada Antam dengan beberapa perusahaan lain. Halmahera Tengah di urutan kedua kemiskinannya. Di sana ada IWIB, di sana ada perusahaan-perusahaan lain yang penanaman modal asing yang berproduksi di sana. Tetapi fenomena kemiskinan di lumbung tambang ini kok cukup tinggi. Nah, hal ini mengakibatkan pertambangan bahkan telah mengubah kondisi sosial ekonomi dan masyarakat yang sebelumnya dari petani, nelayan menjadi masyarakat industri. Jadi ada pergeseran fungsi atau alih fungsi atau alih status yang tadinya nelayan menjadi pekerja di masyarakat industri, atau ada peralihan fungsi lahan secara masif yang biasa terjadi di lingkar tambang. Lalu kita melihat ada catatan dari Jaringan Advokasi Tambang mencatat bahwa sekitar 80% dari seluruh wilayah tambang di Indonesia itu berisiko terhadap ketahanan pangan, yang juga akan berujung pada kemiskinan. Nah, perusahaan-perusahaan tambang ini dianggap bisa merusak potensi lahan untuk bercocok tanam karena mengkontaminasi air dalam tanah. Ini data dari Jatam. Lalu ada beberapa tantangan berikut yang harus kita lakukan, khususnya untuk perusahaan-perusahaan tambang ini atau investor tambang ini. Yang pertama, harus ada untuk mengatasi persoalan kemiskinannya. Yang pertama, semacam ada social assistance. Ini dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat dengan memberikan modal, bimbingan teknologi, transfer knowledge, misalkan pemasaran untuk memandirikan masyarakat, social assistance di wilayah-wilayah pertambangan. Lalu yang kedua, misalkan kualitas sumber daya masyarakat dengan meningkatkan pendidikan. Tadi sudah disinggung oleh Pak Bupati, misalkan bantuan beasiswa atau penggunaan dana-dana CSR itu harus tepat sasaran, dan ini harus didesain secara baik sehingga keberhasilan di penerapan di masyarakat itu bisa sukses. Peningkatan pendidikan, misalkan kesehatan, gizi, isu stunting, lalu
Ini dalam rangka apa? Dalam rangka memperkuat produktivitas dan daya saing masyarakat kita yang berada di lingkar tambang. Ya. Lalu yang ketiga misalkan community relation, membangun prasarana pendukung yang cukup mengatur kelembagaan, yaitu kelembagaan pemerintah dan kelembagaan masyarakat. Lalu keempat adalah keterlibatan pengusaha lokal dalam rantai nilai produksi atau pemberdayaan UMKM, sehingga kehadiran perusahaan-perusahaan ini bisa berfaedah, bisa bermanfaat bagi pengusaha-pengusaha lokal kita, terutama UMKM, sehingga keberadaan perusahaan ini diharapkan bisa membangkitkan gairah ekonomi lokal masyarakat di sekitarnya. Lalu ada beberapa nilai strategis yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Misalkan menjamin ketersediaan SDM yang handal untuk mengisi posisi, tidak saja pada buruh tambang tetapi pada posisi strategis. Secara faktual SDM kita yang bekerja di tambang ini rata-rata di level first line, di level yang paling rendah. Nah, ini juga pemerintah, Pemda, kita semua harus memikirkan tentang keberlangsungan dan ketersediaan SDM ini. Yang kedua, mestinya kita harus mendorong percepatan pabrik smelter untuk pengolahan agar tidak terjadi losses pendapatan daerah akibat terjadi backwash effect. Jadi ada daerah-daerah pinggiran yang mati sebagai akibat dari kehadiran tambang ini atau perusahaan-perusahaan atau investasi di bidang pertambangan ini. Yang ketiga, pemerintah daerah perlu mendorong agar CSR ini harus menjadi structural approach dan bukan voluntarisme. Ini yang harus perlu dilakukan oleh, atau nilai strategis ini yang harus perlu dilakukan oleh pemerintah. Lalu yang berikut, apa saja yang harus disiapkan oleh investor? Saya kira investor juga punya kewajiban atau punya semacam harus apa yang dilakukan. Yang pertama, adanya kesadaran investor untuk transfer pengetahuan kepada masyarakat. Nah, ini penting dilakukan. Lalu pelibatan masyarakat tempatan, tidak sekedar untuk alokasi CSR, tetapi juga pada kebijakan-kebijakan yang berpihak pada hilangnya sumber nafkah dan identitas lokalitas masyarakat. Yang kemudian, yang ketiga adalah memberi porsi kepada masyarakat lokal untuk mengakses pemenuhan kebutuhan perusahaan. Walaupun tadi sudah disinggung oleh Kepala Perwakilan BI bahwa pemenuhan kebutuhan ini di masyarakat kita walaupun tidak cukup permintaannya, tetapi kita harus lakukan. Dalam jangka panjang kita mesti harus sama-sama menyiapkan ini. Dan secara metrik bisa memberikan kontribusi pada pembentukan nilai PDRB yang tinggi. Jadi aspek-aspek ini yang harus kita lakukan, kita harus perhatikan baik pemerintah, perusahaan atau investor, maupun kita semua pemangku kebijakan ini untuk bisa memikirkan masyarakat di sekitar tambang kita. Pertumbuhan ekonomi kita dengan bangga kita mengatakan cukup tinggi di atas nasional, tetapi kualitas pertumbuhannya ini yang mestinya harus kita lihat kembali. Apakah efeknya akan berdampak ke masyarakat atau tidak? Ternyata di Halmahera Timur, Halmahera Tengah, kita masih mengoleksi kemiskinan yang cukup tinggi. Kita berada di lumbung tambang, tetapi masyarakat kita masih ada yang miskin. Ada apa sebenarnya? Apakah ini kesalahan kebijakan ataukah memang perusahaan pertambangan ini kurang perhatiankah atau seperti apa? Wallahu alam. Nah, ini menjadi tugas pekerja kita semua untuk saling kita mengisi, kita melengkapi kebijakan-kebijakan apa yang perlu kita lakukan untuk bisa mengatasi ini. Saya kira untuk sementara demikian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhammad Bailusi, luar biasa tadi penjelasannya, dan tentu ini perlu dielaborasi juga. Nah, kebetulan narasumber berikutnya kita adalah Vice President HC CSR and Finance PT Antam Terbuka, Unit Bisnis Pertambangan Nikel Maluku Utara, Bapak Agustinus Toko Susetio. Selamat sore Pak Agustinus.
Ya, selamat sore, Pak. Luar biasa. Terima kasih Pak Agustinus Toko sudah hadir dalam ruang virtual kita. Pak Agustinus, bisa dijelaskan kepada kita semua challenge bagi PT Antam Terbuka ketika berinvestasi membuka usaha pertambangan di wilayah Maluku Utara, Pak. Tapi kan Bapak juga sudah mengikuti tadi perbincangan kita. Jadi kasarnya itu bagaimana usaha tambangnya maju, rakyat sekitarnya maju, Pak. Pak Toko, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Feby Mahendra ya. Terima kasih atas kesempatannya berbicara dalam forum yang sangat luar biasa ini. Pertama, selamat atas dibukanya tribunternate.com ya Pak ya. Semoga kita terima kasih Pak. Bersinergi dalam mewujudkan keberlanjutan di Maluku Utara. Kami sebagai salah satu perusahaan negara di bidang pertambangan yang saat ini beroperasi di Maluku Utara, seperti yang disampaikan tadi, punya banyak tantangan Pak ya untuk kita membangun Maluku Utara. Kita termasuk perusahaan yang sebenarnya paling awal ya Pak ya, berinvestasi di Maluku Utara di bidang pertambangan ini, dan kami sadar masih ada kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya bidang mineral ini, karena memang kami melihat begini Pak, ini saat ini pertambangan seperti menjadi primadona gitu Pak ya, dan jangan sampai ini kelengahan kita bahwa sebenarnya masa depan Maluku Utara itu untuk keberlanjutan tidak hanya ditambang. Bahkan kalau tadi kita memperhatikan paparan-paparan sebelumnya, perusahaan yang berbasis ekstraktif ini pasti suatu saat pasti akan habis cadangannya. Ya, betul. Dan ini yang perlu menjadi perhatian kita. Kita harus menyiapkan masa depan itu tidak hanya berbasis pengelolaan sumber daya mineralnya, tapi justru bagaimana kita memanfaatkan potensi lain yang ada di Maluku Utara, termasuk pertanian, perikanan, pariwisata dan lain-lain. Dan ini memang menjadi tantangan kami di Maluku Utara, Pak. Kami melalui program CSR juga sangat concern untuk membangun pertanian, perikanan, kemudian wisata dan lain-lain. Tapi memang salah satu tantangan yang paling besar adalah SDM, Mbak. SDM ini menjadi PR besar kita. Bagaimana kita menyiapkan SDM yang kompeten untuk bisa mengelola potensi-potensi tersebut sehingga ke depan ini menjadi sumber daya yang menjadi andalan kita di Maluku Utara. Kita saat ini melalui program CSR di SDM ini kita concern untuk melaksanakan program School Development Program, kemudian beasiswa untuk mahasiswa S1 ya, S1 dan sebagian S2. Kemudian kita juga bersinergi dengan Pemda untuk membangun prasarana sekolah, terutama dari sekolah dasar sampai SMA, Pak. Dan memang tadi salah satunya itu BLK ya, Pak ya. BLK ya, Pak, seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi kan? Iya, kita punya komitmen untuk bagaimana memberikan prioritas lapangan kerja ini untuk pekerja lokal gitu, Pak ya. Dan karena belum ada BLK di Halmahera Timur, saat ini kita mengirim tenaga-tenaga pemuda-pemuda lingkar tambang kita ke beberapa tempat pelatihan Pak ya, termasuk di Manado nanti. Di luar wilayah Maluku Utara ya Pak? Iya Pak, betul Pak, di luar wilayah Maluku Utara, sambil kita siapkan nih Pak yang di Halmahera Timur. Kita sedang membangun kolaborasi dengan Pemda Halmahera Timur untuk bisa membangun BLK di Halmahera Timur, dan saya kira juga beberapa kali kita bersinergi dengan BLK yang ada di Ternate Pak. Dan untuk kesiapan pengoperasian pabrik Feni Haltim itu yang disampaikan Pak Irwandi tadi, bahkan dari 2018 akhir Pak, kita mengirimkan tenaga kerja kita untuk operator pabrik ini ke Pomala Pak, di Sulawesi Tenggara. Itu ada 200 orang lebih yang kita kirim ke sana. Itu harapannya tadinya 2019 sudah bisa kembali, tapi memang karena satu dan lain hal tertunda pabriknya. Sampai sekarang teman-teman itu sudah sangat kompeten dan siap untuk kembali ke Maluku Utara untuk bisa menjadi operator pabrik kami, Pak. Nah, itu di SDM. Dan memang selain meningkatkan kompetensi di bidang tambang dan industri, sebenarnya PR besarnya juga bagaimana kita menyiapkan
SDM itu supaya kompeten untuk di bidang-bidang lain seperti perikanan, pertanian, dan kita ada memberikan beasiswa yang termasuk mahasiswa-mahasiswa yang sekolah di Ternate dan di luar Ternate termasuk di IPB secara khusus kita kirim ke sana, Pak. Di IPB kita ada beasiswa utusan daerah, setiap tahun ada 2 orang kita kirim ke sana, dan ini sejak 2010 sudah kita laksanakan, dan beberapa sudah mengabdi di sebagai ASN, kemudian di beberapa perusahaan lain. Seperti itu, Pak. Dan untuk di ekonomi lokal saat ini selain mensinergikan program kita dengan pemenuhan kebutuhan tadi ya, sandang, pangan, papan untuk kebutuhan tambang, kita juga mengembangkan UKM-UKM. Saat ini sudah 1.400 lebih UKM di berbagai bidang yang menjadi mitra binaan kita, yang memang kita harapkan ini menjadi mitra kita, Pak, ke depan. Dan untuk rantai pasok kebutuhan tambang ya, Pak, ya? Iya, betul, Pak, untuk rantai pasok kebutuhan tambang. Dan sebenarnya karena Pak, kita memikirkan, kita saat ini memang sudah creating share value, Pak, ya, dengan mensinergikan program CSR kita dengan kebutuhan tambang tadi. Tapi ke depan kita ingin tidak hanya creating share value, tapi bagaimana creating new value, Pak. Artinya dari perikanan, pertanian itu jangan sampai hanya bisa memenuhi kebutuhan lokal, tapi juga bisa nanti kita ekspor atau kirim keluar daerah. Karena begitu nanti tambang habis, ini kalau tidak kita jawab dari sekarang, bagaimana kita membuka akses pasar keluar, maka nanti yang sudah kita bangun nanti bisa ambruk lagi, Pak. Iya. Menjadi program kita. Kita saat ini sedang mengembangkan program di kelapa, kita kembangkan industri kelapa terpadu, Pak. Karena selama ini kita lihat yang dimanfaatkan hanya kopra hitam saja gitu ya. Nah, kita alih menjadi kopra putih sehingga sabut tempurungnya itu nanti bisa dimanfaatkan, dan untuk sabutnya saat ini sudah kita manfaatkan untuk mengembangkan kokonet. Kokonet ini untuk reklamasi tambang, Pak. Jadi selain memenuhi kebutuhan Antam, kita sudah kirim ke NHM juga, dan harapan kita nanti seperti IWIP dan tambang-tambang lain bisa menyerap produk-produk yang dihasilkan oleh para perajin kokonet ini, Pak. Seperti itu, Pak, dari kami, Pak. Oke, terima kasih Pak Agustinus Toko Susetyo. Penjelasannya cukup gamblang tadi. Yang ditunggu tentu saja kapan bisa direalisasi BLK di wilayah Provinsi Maluku Utara dari PT Antam terbuka. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kita siap bersinergi dengan berbagai pihak, perusahaan-perusahaan tambang lain, kemudian Pemda, kemudian media, komunitas, dan lain-lain, sehingga kita bisa mewujudkan keberlanjutan di Maluku Utara, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin menyapa Head of HSE and Sustainability PT Harita Nikel, Bapak Tony Gultom. Apakah Pak Tony sudah hadir bersama kita, Pak Tony? Ya, selamat sore. Selamat sore, Pak Tony. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bareng-bareng ini soal potensi minerba di Maluku Utara. Pak Tony, sebagai bagian dari komunitas minerba ini, terutama nikel yang harganya lagi bagus-bagusnya ini, Pak. Apa tantangan dari yang dihadapi PT Harita Nikel di wilayah Maluku Utara? Seperti yang tadi yang disampaikan para pembicara sebelumnya, bagaimana investasi ini bisa bukan hanya memakmurkan perusahaan, tetapi juga membawa efek kepada masyarakat sekitar, Pak. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Agustinus. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Febi. Ya, terima kasih sekali dikasih kesempatan, dan tentunya kami pertama mengucapkan selamat dulu buat terima kasih, Pak. Luar biasa ya. Launching akhirnya masuk di dalam networknya di Indonesia jadinya ya. Kalau kita lihat kenapa Harita memutuskan investasi di Maluku Utara ya. Kita mau flashback sedikit, Pak. Jadi kami itu sebetulnya di Maluku Utara itu sudah sejak tahun 2004-2005, Pak. Sudah lama sekali ya. Ya, jadi kami sudah di sana pada waktu dulu kami fokus di penambangan nikel, ya, di penambangan nikel, gitu kan. Nah,
ya sekedar untuk investasi itu kita lihat gini, kita berharap bahwa dengan bangun di Maluku Utara itu kan, Provinsi Maluku Utara itu kan berdiri itu kan tahun 99 ya, 99 gitu kan. Jadi merupakan provinsi yang baru, sehingga pada waktu itu juga kami merasa ini kita bisa melakukan investasi di sektor pertambangan nikel, ya, dengan target kami sebetulnya bukan hanya melakukan investasi di tambang itu juga, tapi juga membantu pertumbuhan ekonomi daerah. Kesempatan kerja tentunya dengan adanya kegiatan pertambangan itu muncullah kegiatan-kegiatan lain ya, sektor-sektor lain gitu kan. Nah, kalau dilihat dari infrastruktur yang ada di Maluku Utara, memang masih seperti di daerah lain gitu ya. Jadi tantangan ininya Pak di pembangunan di Maluku Utara, sehingga kami harus bangun infrastruktur sendiri, ya kan. Dari mulai pelabuhan, kemudian fasilitas, kemudian listrik, itu harus dibangun semuanya gitu kan, sekaligus. Nah, ini satu kenyataan, tapi kami tetap melihat bahwa ini potensi untuk bisa Maluku Utara itu menjadi mercusuar timur Indonesia ya, kalau boleh dikatakan begitu ya. Nah, dengan potensi yang ada itu kami yakin bahwa Maluku Utara itu bisa berkembang ya, menjadi membuktikan bahwa itu menjadi wilayah timur ini bisa maju dari Maluku Utara. Menggairahkan tentunya pertambangan ini sudah disampaikan tadi di bapak tadi, para ahli dari Bank Indonesia atau dari Prof. Irwandi Arif ya kan, menyampaikan bagaimana strategisnya dari pertambangan di Maluku Utara. Tentunya efek domino mestinya akan muncul di situ, sektor-sektor lain, pariwisata dan ekonomi kreatif gitu ya, akan muncul di situ. Hanya perlu juga dukungan dari pemerintah terkait ya, disampaikan tadi dari Bank Indonesia juga, beberapa kementerian terkait itu perlu mendukung untuk pembangunan secara terpadu di Maluku Utara ya. Nah, kami tidak berhenti saja di penambangan ya, Bapak Ibu, kami lanjut dengan membangun smelter ya. Tadi disampaikan bahwa itu bagian dari komitmen kami untuk membangun wilayah timur Indonesia. Dari Maluku Utara itu tahun 2016 kami sudah membangun smelter dan beroperasi ya, Ferronikel, dan kemudian awal tahun lalu ya, di pertengahan tahun lalu kami produksi pengolahan nikel kadar rendah. Nah, ini yang menjadikan Provinsi Maluku Utara sebagai penghasil bahan baku mobil listrik pertama di Indonesia. Ya. Nah, ini satu kebanggaan buat kita seluruhnya di Maluku Utara ya, sehingga kita bisa mulai dari sini juga pertumbuhan ekonomi, dan tentunya secara tidak langsung juga kesempatan kerja ya. Nah, kesempatan kerja tadi sudah disampaikan ya, atau permasalahan yang ada ya, memang kami juga harus tetap melakukan pembangunan dengan cepat, tapi tetap juga melakukan peningkatan untuk tenaga kerja ya. Jadi di internal kami juga kita lakukan pelatihan, kemudian juga on the job training, sehingga kita bisa meningkatkan ya kan masyarakat lokal untuk yang bisa berkesempatan untuk bisa lebih maju gitu. Nah, ini yang saya ingin tambahkan. Kalau yang lain dampaknya sudah terlihat ya, baik itu kalau pertumbuhan ekonomi, kemudian juga kalau kemiskinan tadi ya disampaikan oleh Pak Dekan gitu ya. Mungkin tadi belum disampaikan kalau di Halmahera Selatan ya, tempat kami berada di Halmahera Selatan itu perkembangan profil kemiskinan itu masuk yang rendah ya, di situ 5,19% gitu ya, dibandingkan dengan di daerah lainnya. Itu ininya. Begitu, ini yang saya bisa tambahkan. Ya. Terima kasih Pak Tony Gultom yang sudah menyampaikan tadi bagaimana PT Harita Nikel yang sudah lama
melakukan kegiatan di Maluku Utara dan sudah berupaya keras supaya bisa membawa manfaat juga kepada masyarakat sekeliling. Dan narasumber terakhir saya ingin menyapa Pak Manajer External Relation PT IWIP, Pak Subarwan Sakoi. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Febi. Iya, terima kasih Pak Subarwan Sakoi, luar biasa PT IWIP. Bisa juga Pak Subarwan bercerita, Pak, tantangannya, Pak. Jadi tantangan ketika mengelola pertambangan di wilayah Maluku Utara, seperti yang tadi disampaikan oleh banyak narasumber, bahwa Maluku Utara ini ibarat ladang emas atau tempat berkumpulnya nikel yang luar biasa, tetapi sekali lagi tantangannya adalah bagaimana kita bisa membuat sesuatu ini menjadi trickle down effect kepada masyarakat sekitar, kepada pemerintah daerah, dan tentu saja kepada perusahaan sebagai investasi. Silakan Pak Subarwan Sakoi. Baik, Pak Febi, terima kasih ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat ya buat terima kasih, Pak. Atas kesempatan dan juga telah menjadi network dari Tribun Network ya, Tribun Ternate masuk sebagai Tribun Network. Betul, Pak. Ini suatu pencapaian luar biasa menurut saya, dan saya kira ke depan kami akan bersedia untuk membangun kerjasama dengan teman-temannya pers, termasuk Tribun Network. Kami selalu membuka diri. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ya bahwa keberadaan PT IWIP di Halmahera Tengah ini, kawasan industri PT IWIP, ini merupakan kelanjutan dari sebelumnya kita ada kontrak karya WDB Nikel ya di era tahun 1996 ya. Itu PBN sebagai pemilik kontrak karya dan sebagai pemegang saham adalah Eramet dan Mitsubishi ya, dan juga ada Antam 10% sebagai perwakilan negara di situ. Namun karena kendala teknis dan non teknis, WBN tidak bisa melanjutkan pembangunan smelter ya. Dan pada saat adanya kebijakan hilirisasi terutama mineral nikel di Indonesia, maka masuklah investasi dari China dengan bendera PT IWIP untuk membangun kawasan industri yang terintegrasi dengan industri pertambangan. Proyek saat ini pengembangan kawasan industri kami di Tanjung Uli, di Tanjung Weda, di Teluk Weda ini masih berjalan, Pak Febi. Masih sementara construction karena target belum selesai ya. Kita membagi dua tahap sih sebenarnya dalam pengembangan kawasan ini. Yang tahap pertama telah dimulai 2018 sampai 2020 ya, dengan total investasi mencapai $5 miliar. Di mana di tahap pertama ini kita membangun smelter RKF, Rotary Kiln Electric Furnace, sebanyak 24 line. Dan power plant 5 kali 250 megawatt dan jetty. Dan ini sudah beroperasi, alhamdulillah. Begitu cepatnya ya konstruksi dari proyek ini, dan di tahun 2022 ini sebagai telah memasuki tahap kedua, di mana kita membangun smelter high grade nickel RKF ya, sebanyak 28 line dengan pembangkit 6 kali 380 megawatt. Ini suatu kawasan industri yang sangat besar. Dan tahun 2022 ini telah beroperasi sekitar saat ini ya, mencapai 36 line smelter RKF. Ini suatu percepatan ya yang sangat luar biasa dalam industri ferronikel ini. Nah, target kita di tahun 2024 itu diharapkan bisa selesai 52 line RKF, smelter RKF, dan juga dengan power plant
total sebesar 11 gigawatt ya. Nah, kemudian juga selain dari smelter RKF juga sedang sementara berjalan konstruksi untuk smelter Itzmal oleh Huawei. Ya. Kemudian nanti akan ada juga proyek untuk EV baterai ya. Dan saat ini sedang berjalan visibilitas tadinya. Kawasan industri PLTIB ini saya kira sangat besar, termasuk salah satu yang nantinya terbesar ya di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Ya. Ya. Sebagai informasi untuk jumlah tenaga kerja yang diserap dari kawasan industri ini hingga Januari 2022 ini kurang lebih sekitar 25.000 tenaga kerja, di mana serapan angkatan kerja untuk Provinsi Maluku Utara sendiri ini kurang lebih 80%. Ya. Artinya bahwa dengan serapan kurang lebih 80% dari jumlah tenaga kerja yang kami miliki saat ini, kita juga cukup besar berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan ya, kemiskinan dan juga pengangguran ya Pak ya di Maluku Utara ini, karena dengan memberikan income yang baik pada saat mereka bekerja, ini juga otomatis mereka akan membiayai keluarganya ya di kampung. Ini juga salah satu cara kita untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Sekalipun ya kami sadar betul dengan sebagai pemain baru 3 tahun kami beroperasi di sini, masih banyak yang perlu kita tingkatkan, dan saat ini kami sedang men-setting ya start untuk konsep pengembangan masyarakat untuk daerah kawasan maupun pengembangan masyarakat untuk wilayah lingkar tambang yang mungkin bisa lebih menjawab persoalan-persoalan mendasar yang ada di masyarakat, misalnya tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi. Ya. Juga kami dalam penyerapan tenaga kerja, memang kita akui bahwa di Provinsi Maluku Utara ini sangat sulit untuk mendapatkan tenaga kerja yang skill, yang bisa langsung terserap di kawasan industri kami, karena memang termasuk masih baru ya industri pengolahan nikel ini di Indonesia. Yang paling senior mungkin ya Antam atau Vale, dan itu nggak mungkin kita caplok tenaga kerja dari teman-teman Antam dan Vale yang sudah punya skill yang baik. Tapi kami dengan banyaknya serapan tenaga kerja di Maluku Utara ini, dan juga ketidaktersediaan lembaga-lembaga training, pelatihan ataupun kursus untuk bidang-bidang keahlian yang dibutuhkan oleh industri, kami melatih sendiri Pak. Kami melatih sendiri ya karyawan sesuai dengan bidang masing-masing, misalnya operator kren, operator Hexa, operator loader ya, termasuk untuk mengoperasikan smelter. Ya. Total anak-anak Maluku Utara, anak-anak lokal yang kita sudah latih dan saat ini sudah bekerja sampai Januari 2022 tercatat kurang lebih 13.370 orang. Banyak juga ya Pak ya? Iya Pak, yang sudah masuk ke pusat pelatihan teknik kita, yaitu pusat pelatihan teknik WDB ya. Dan itu semua gratis, dan kalau mereka berhasil mendapatkan kompetensi, maka dia akan kita rekrut menjadi tenaga kerja. Nah, saya kira kalau program sosial ya memang kita juga sudah jalan selama 3 tahun ini, banyak terutama bergerak di bidang infrastruktur dan kesehatan. Kami baru men-set untuk pengembangan ekonomi lokal ini dengan pemerintah daerah setempat, baik itu pemerintah daerah Halmahera Timur maupun Halmahera Tengah. Kami akan fokuskan bagaimana mengembangkan sektor pertanian maupun perikanan serta sektor-sektor lainnya dalam rangka mendukung
proses percepatan kesejahteraan masyarakat di khususnya di Halmahera Timur dan Halmahera Tengah. Saya punya pengalaman ya Mas Febi ya. Ya. Sebelumnya kan saya banyak 12 tahun, sekitar 12 tahun saya di PT Antam ya di Sulawesi Tenggara ya. Itu memang CSR ini kalau memang kita komitmen di Maluku Utara untuk membangun kesejahteraan yang lebih baik untuk masyarakat, itu memang perlu komitmen dari perusahaan ya dan pemerintah untuk membuka seluas-luasnya kesempatan ya, baik itu lapangan kerja maupun bagaimana masyarakat terlibat dalam proses supply chain yang ada di perusahaan. Contoh, misalnya ini best practices di Antam Sulawesi Tenggara, di mana Antam di sana itu melibatkan masyarakat dalam proses supply chain untuk kebutuhan industri, untuk tambang maupun pabrik yang ada di sana. Itu karena saya orang asli sana, jadi saya bisa cerita sebagai sebagai saksi hidup ya. Mulai saya kecil, saya lahir di Pomala dan saya sampai besar berada di sana dan menyaksikan bagaimana Antam mengembangkan sektor-sektor real di sekitar wilayah operasi di Antam Pomala itu. Kurang lebih sampai saya tinggalkan Pomala tahun 2019, itu kurang lebih 200 pengusaha lokal, Pak. Kontraktor lokal turut berkontribusi dalam supply chain. Ya, dalam supply chain perusahaan. Dan ini akan cepat sekali untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru di sekitar lokasi. Sembari kita mengembangkan sektor lain, misalnya sektor perikanan, sektor pertanian. Nah, kami berharap dan kita akan mendorong juga di internal perusahaan untuk membuat kebijakan ya dalam sektor untuk CSR ini. Itu mungkin juga kita akan fokus pada bagaimana memberdayakan masyarakat agar terlibat dalam proses supply chain di perusahaan, terutama untuk kebutuhan pemenuhan pangan, sandang ya maupun papan para karyawan yang jumlahnya sebegitu besar. Ini sebagai salah satu potensi pasar eksklusif ya, kalau saya istilahkan eksklusif market yang bisa sebenarnya dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun stakeholder lainnya yang ada di sekitar kawasan industri kami. Saat ini kami sedang mulai membangun kerjasama dengan pemerintah daerah Halmahera Tengah dan Halmahera Timur untuk menggerakkan beberapa sektor, misalnya sektor perikanan dan pertanian, ya, di mana diharapkan mereka bisa menjadi bagian dari supply chain untuk mendukung kebutuhan dari industri kami, misalnya untuk pangan di awal untuk saat ini. Beberapa yang sudah jalan, misalnya di Tidore, Pak, mungkin pernah ada pemberitaan di koran, di Maluku Post itu, sampai-sampai petani Tidore itu kewalahan memenuhi kebutuhan sayur kami, Pak. Iya. Itu kewalahan. Juga saat ini misalnya beberapa suplai jenis sayuran ya, itu misalnya disuplai dari Wairoro ya. Ada satu desa di Halmahera Tengah di Kecamatan Weda Selatan itu mereka mensuplai kebutuhan sayur mayur maupun buah-buahan ke industri kami untuk makan karyawan. Ini satu pasar yang sangat potensial ke depan. Kemudian juga beberapa dengan hadirnya pekerja yang begitu banyak dari berbagai daerah maupun dari lokal Maluku Utara, ini sektor real yang ada di sekitar kawasan industri itu bergerak, Pak. Bergerak begitu masif dan begitu cepat ya. Dan menghasilkan saya kira multiplier efek yang begitu besar untuk membangun ekonomi sekitar. Contoh kecil aja, salah satu karyawan kami itu mengambil pensiun dini dan membuka restoran. Oh gitu ya? Ya, membuka restoran, Pak. Restoran yang sederhana, restoran ikan bakar. Ini teman karyawan dari masyarakat lokal ya, membuka restoran. Ini dengan omset kurang lebih sebulan 60 juta, Pak. Ini
Lumayan ya Pak ya? Ya, fantastis sekali. Jadi kalau belum lagi kita bicara kos-kosan Pak. Ya. Saat ini kurang lebih 15.000 ya, 15.000 karyawan kita berdomisili di kos-kosan di sekitar kawasan industri kita. Ini kebutuhan kamar kos aja untuk karyawan kita yang tinggal di luar itu sudah begitu banyak, dan ini bisa menghasilkan satu pertumbuhan ekonomi baru untuk masyarakat sebagai bentuk konversi sumber pendapatan masyarakat yang mungkin saat ini lahannya sudah makin berkurang karena kebutuhan kawasan industri, pengembangan kawasan industri. Belum sektor lain. Saya kira Maluku Utara dengan potensi perikanan ya, Laut Maluku Utara ini luasnya 68% dari total luas seluruh provinsi Maluku Utara. 60% adalah laut. Ini belum maksimal tergarap. Contoh realnya adalah saat ini untuk kebutuhan pangan bersumber dari laut itu kami masih mengadakan dari luar. Karena kebutuhan kita begitu besar setiap hari dengan person on board setiap hari kurang lebih 23.000 sampai 30.000 orang. Ya, ini menghasilkan demand yang sangat besar dari kebutuhan pangan untuk pemenuhan karyawan kita. Cuman saja masalahnya untuk lokalan, sekalipun saat ini sudah ada beberapa pengusaha lokal Maluku Utara yang mensuplai beberapa bahan pangan kita, cuman itu belum cukup saya kira ya. Karena apa? Kendalanya satu, misalnya dari aspek quality Pak. Quality, kemudian kontinuitas ya, pemenuhan quantity, kemudian kontinuitasnya, dan juga masalah competitive price-nya. Jadi memang diharapkan ke depan kita bisa membangun sinergi dengan para pengusaha lokal kita, kemudian kita mengedukasi bagaimana pemenuhan dari aspek-aspek yang diinginkan oleh perusahaan. Juga saya kira peran teman-teman sektor perbankan untuk membina, karena kami tidak ahli dalam membina UMKM, mungkin teman-teman sektor perbankan bisa mengambil peran dalam hal ini, termasuk menyediakan permodalan Pak untuk pengusaha-pengusaha lokal kita. Saya kira kalau cash flow-nya jelas, teman-teman perbankan pasti akan mempertimbangkan untuk bisa mensupport mereka gitu. Di samping bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas dari produk yang bisa diserap oleh industri kami. Saya kira itu multiplier effect gambaran multiplier effect yang akan terjadi ke depan dan saat ini sedang berjalan dalam sekitar kawasan industri kami. Kami terbuka untuk selalu berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha lokal Maluku Utara pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Halmahera Tengah maupun Halmahera Timur. Demikian Mas Febri yang bisa saya sampaikan Pak dalam diskusi Subarwan nanti bisa kita Sakoi. Terima kasih, luar biasa penjelasan dari Pak Subarwan Sakoi, dan kita bisa simpulkan bahwa kekayaan alam berupa minerba di Maluku Utara mempunyai minus dan plus tentu saja ya. Di antara yang minus tadi adalah bagaimana kita bisa menyediakan BLK, kita bisa menyediakan sumber daya tenaga manusia, SDM terutama, untuk memenuhi kebutuhan di masing-masing industri di apa namanya di pengembangan. Dan oleh karena itu kita sudah sampai di penghujung acara kita, karena waktunya kita sholat maghrib, maka saya akan mengakhiri dialog kita. Saya ingin menyampaikan pantun penutup. Buah kedondong, buah markisah, cakep. Markisah manis untuk buka puasa Ramadan, cakep. Maafkan saya bila ada yang salah. Saya bangga bisa bersua dengan Tuan dan Puan. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri dan menyerahkan kembali panggung ini kepada MC kita Mbak Gigi. Dan saya menyampaikan moga-moga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bisa membawa manfaat buat warga Maluku Utara. Saya Feby Mahendra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu budaya dan salam kebajikan serta jangan lupa bahagia.
Terima kasih. Terima kasih. Saya Syarni Cuanda, Ketua PKK Kabupaten Pulau Morotai, mengucapkan selamat atas launchingnya tribunternate.com. Saya Gusti Hairunisa Kusmayuda, Putri Indonesia Maluku Utara 2022, mengucapkan selamat atas dilaunchingnya tribunternate.com. Saya Diki Hermiwan, Branch Manager Bank Mandiri Cabang Ternate, mengucapkan selamat atas dilaunchingnya tribunternate.com. Saya Manuel Sonjaka Yusuf STM Telnet, selaku Kepala Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Ternate, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengucapkan selamat atas launchingnya tribunternate.com. Saya Edi Suharto, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat atas dilaunchingnya tribunternate.com. Halo, saya Julham Jamrun, pemain Ahab Bespati, asal Ternate Maluku Utara, mengucapkan selamat atas launchingnya tribunternate.com. Saya Asmawati Marsoli, selaku anggota KPU Kabupaten Halmahera Utara, mengucapkan selamat atas dilaunchingnya media tribunternate.com. Semoga tribunternate.com dapat menjadi media yang akurat, inovatif, terpercaya, dan kiranya dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan Indonesia dan khususnya Maluku Utara. Merdeka! Dapat memberikan pilihan lebih kepada masyarakat untuk bisa mengakses berita-berita terupdate dan terpercaya. Semoga bisa memberikan wawasan-wawasan dan informasi-informasi terpenting dan terbaik khusus untuk Ternate dan pada umumnya untuk Provinsi Maluku Utara. Lokal menjangkau Indonesia. Wah, senang sekali ya hadirin, kita tadi sudah menyaksikan talk show nasional dengan narasumber yang keren-keren, banyak dan juga inspiratif. Semoga bisa menjadi pengetahuan, menambah pengetahuan para hadirin sekalian. Namun hadirin sekalian, dengan berakhirnya talk show tadi, maka berakhir pula acara pada hari ini. Kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, tamu undangan, dan hadirin sekalian yang telah hadir di ruang virtual kali ini. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor, diantaranya PT Indonesia Weda Bay Industrial Park, DPD PDI Perjuangan Maluku Utara, Harita Nikel, PT PLN Persero UIW Maluku dan Maluku Utara, PT Antam Ternate, Kelas Malt, Sahid Bella Hotel, Imigrasi Kelas 1 TPI Ternate, Dua Sekawan Supermarket Ternate, Resto Kampung Planet Tobelo, KPU Kota Ternate, ASDP Ternate, JNE, PT Pelindo, Kantor Cabang BRI Ternate, dan Universitas Terbuka. Hadirin sekalian, saya Geok Mengwan selaku MC mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya aturkan terima kasih juga untuk seluruh narasumber dan juga hadirin sekalian yang telah menjadi saksi dari lahirnya tribunternate.com ini. Semoga tribunternate.com menjadi yang terdepan dalam memberikan informasi aktual dan terpercaya, serta tentunya semakin hebat menjadi mata lokal menjangkau Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MZN Akarim, Ketua KPU Kota Ternate, mengucapkan selamat atas dilaunchingnya tribunternate.com. Saya Asrul Rasid Iksan, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat atas dilaunchingnya tribunternate.com. Saya Muhammad Rusli, Operation Manager Supermarket Dua Sekawan, mengucapkan selamat atas launchingnya tribunternate.com. Saya Anwar Pai, General Manager PT Pelindo Persero Regional 4 Ternate, mengucapkan selamat atas dilaunchingnya tribunternate.com. Saya Muhammad Rahmi Husin, Ketua POSI Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat atas dilaunchingnya tribunternate.com, satu-satunya media yang selalu menyajikan berita-berita yang teraktual, terpercaya, dan menjangkau ke seluruh Indonesia. Harapan saya, semoga kehadiran tribunternate.com dapat menyajikan informasi-informasi yang konstruktif bagi masyarakat seprovinsi Maluku Utara. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi untuk meningkatkan
kerjasama dalam pemberitaan objek wisata selam di Provinsi Maluku Utara. Mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, saya Munawir Tauda, jurnalis TribunTernate.com. Kini saya berada di kantor TribunTernate.com, Jalan Juma Puasa, Kelurahan Santiong, Kota Ternate, Maluku Utara. Berikut behind the scene aktivitas TribunTernate.com di dapur redaksi hingga persiapan launching. Check it out. Usai meliput, jurnalis TribunTernate.com langsung melakukan pengetikan berita. Bahkan, video berita yang telah masuk ke dapur redaksi juga langsung dikerjakan tim editing video. Di sisi lain, persiapan kru TribunTernate.com untuk mensukseskan launching mulai dilakukan. Sejumlah persiapan, perencanaan, dikontrol dan dibimbing oleh pemimpin redaksi TribunTernate.com, Bang Tamsil Tahir. Sebelum tanggal 31 Maret 2022, persiapan dilakukan sejak H-7 atau selepas pelatihan jurnalistik tahap pertama. Semoga TribunTernate.com mampu menjadi media terkemuka di Maluku Utara. Hampir lupa, semua kru TribunTernate.com sudah diswab. Hasilnya non-reaktif. TribunTernate.com, mata lokal, jangkau Indonesia. Saya Munawir Tauda, jurnalis TribunTernate.com melaporkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.